Ya, halo semuanya. Oke, oke. Ya, halo Kang. Selamat Kang sore. Iya, selamat apa ya? Belum subuh, menjelang subuh. Oh, udah subuh ya. Kalau di Indonesia selamat sore, lupa. Iya. Burit. Oke, makasih banyak ya Kang. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Ira. Kembali warahmatullahi lagi wabarakatuh. ketemu dengan saya di live Instagram Let's Talk ya. Kali ini kita sudah memasuki edisi yang ke-55 ya. Wah, Saya juga lupa ya, 55 ya. Dan ini edisi spesial Ramadan ya. Di bulan puasa ini kita akan ada 4 kali live di Instagram. Begitu dan ini yang pertama karena kita baru memasuki bulan puasa hari Kamis ya, Kang ya. ya Mana ya? hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke. Ya, Ya hari ini ketiga ini edisi sudah menghitung. ketiga. Ya ini edisi yang ke-55. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram bersama Laptop dan terima kasih juga ya. Terima kasih banyak pada Kang Sumadi yang sudah bersedia dan berkenan memenuhi undangan Let's Talk. Tapi saya mohon maaf nih sebelumnya karena saya kebetulan memang sedang kurang fit, Oh, sedang iya, kurang iya. sehat setelah Duh, konferensi, jadi belum istirahat, ya mungkin kecapean, masuk ya. angin gitu, Hmm. jadi ngedrop gitu. Jadi nanti mungkin mohon maaf kalau batuk-batuk, pilek Ya, dan kalau kecapean suka begitu. sariawan, radang tenggorokan, lah semua diborong. Iya, kebetulan memang lagi sibuk juga di kampus ya. Oke, baik. Em, Terima kasih banyak sekali lagi Kang Sumadi. Saya Sama-sama. akan mengenalkan ya Kang Sumadi terlebih dahulu. Sebenarnya Kang Sumadi ini juga bukan orang asing banget gitu ya buat buat saya gitu, terutama karena saya mengenal banyak kakak-kakak kelas saya gitu ya, kakak-kakak kelas yang mungkin Hmm. seangkatan dengan Kang Sumadi gitu dari Ciamis. Kalau dulu kan ada MAPK ya Kang ya kan Ya, MAPK betul. Ciamis termasuk MPK. Farid. Nah, ya, Kang Sumadi ini seangkatan Farid ya? Ya, kamar pernah Oh gitu, iya sering saya kenal beberapa. sering makan spiring berdua. Lebih besar Iya, pesantren. oh gitu, Ya, iya. ya. Jadi ada Kak Muiz, Kak Iis ya, ada Tuh. Kak Edi Junaidi di tafsir hadis, ada Cacep, Ramli, ada banyak ya kayaknya. Ciamis dan Ya, saya banyak. lebih tahu lebih banyak lagi Kang Penny. angkatan saya gitu. Ya, ya. Emang kayak, Kang Fani, Kang Asmul, Wow. banyak banyak di syariah. Ya banyak banget yang saya juga tahu gitu ya. Apalagi kalau seangkatan saya lebih banyak lagi yang saya tahu dari Ciamis. Baik, senang sekali ya kita kehadiran dan atau kedatangan Kang Sumadi ini dari Ciamis ya, Jawa Barat gitu. Dan karena emang PK-nya udah nggak ada lagi ya Kang ya. Sekarang Eh, jadi pesantren namanya pesantren sekarang ini Ciamis dihidupkan lagi Darussalam. 2 tahun ini. Oh Udah ada lagi dua gitu. tahun ini. Ya, Oh ya, oke ya. oke. Jadi 2 tahun ini Pesantrennya. sudah ada MPK lagi Oh dari sudah sama Pemerintah PK. Pusat. Ya, Oh gitu. Oke ya. oke. Baik. Baik teman-teman semua, kali ini kita memasuki spesial edisi Ramadan di tahun 2023. Tema diskusi Saturday Night with Live Talk live on Instagram kita kali ini bertema pesantren dan keadilan gender dalam konteks kekinian, gitu ya. Nah, bersama Ustaz Dr. Sumadi MAG,
Dan beliau ini adalah dosen dan sekaligus dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Darussalam atau biasa disingkat IAID Ciamis, Jawa Barat. Dan beliau juga adalah aktivis Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Ciamis, Jawa Barat. Nah, pendidikannya S1 di IAIN Ciamis, S2-nya di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan S3-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi memang asli orang Bandung. Bandung. Ya Kang ya? Bandung Ya, ya? saya Cilacap Oh, aslinya. Cilacap, tapi di Cilacap. Bandung ya, S2, S3-nya ya. Ya. Jadi ini Jawa Barat semua nih. Ya. Sunda. Turut istri. Nah, beberapa karya ilmiahnya ini yang berkaitan dengan gender ya. Islam dan seksualitas, bias gender dalam humor pesantren, the development of feminist epistemology and Islamic studies in Indonesian University, ideologi bias gender dalam lembaran fikih populer di Indonesia, bias gender dalam komunikasi di lingkungan pesantren. Ini menarik juga nanti untuk dibahas mungkin di lain waktu gitu ya. Gitu ya Kang ya? Iya. Ya. Nah, teman-teman semua, sedikit saja pengantar dari saya gitu ya. Kita tahu bahwa pesantren sebagai sebuah institusi gitu ya, institusi pendidikan Islam yang sangat penting gitu, punya peran dan kontribusi penting di Indonesia. Itu dalam beberapa tahun terakhir kita tahu melahirkan beberapa figur atau individual yang bukan hanya punya perspektif gender ya, tapi juga aktif memperjuangkan keadilan gender gitu, persamaan hak perempuan dan laki-laki gitu, dan memang aktif mengadvokasi gitu keadilan gender. Dan kehadiran beberapa LSM perempuan di Indonesia juga ini tidak terlepas dari dibidaninya gitu ya, kelahiran beberapa LSM perempuan, terutama LSM perempuan yang seperti feminis muslim ya, yang punya perspektif gender, tapi juga dilihat dari perspektif Islam gitu. Nah, ini dari kehadiran beberapa orang tokohnya gitu, yang saya pikir kita semua sudah mengenal gitu ya, sosok beliau ini karena memang cukup populer ya. Gitu. Tetapi memang kita kemudian tidak mengenal beberapa orang lainnya gitu, yang mungkin kurang diekspos gitu ya, karena kurang populer dalam tanda kutip, quote unquote gitu ya. Sebenarnya banyak juga di kalangan pesantren gitu. Nah, supaya nggak itu aja orangnya, loh kok itu lagi gitu ya, terutama untuk figur yang laki-lakinya gitu. Karena kalau yang figur perempuan lumayan lebih banyak ya, ulama perempuan gitu, nyai-nyai gitu, lebih banyak diekspos, tapi yang untuk laki-laki kan memang masih kurang gitu. Nah, kali ini kita dalam rangka itu gitu, mengenalkan sosok yang lain gitu, figur lain ya, dari pesantren yang punya kepedulian terhadap isu gender gitu, dan keadilan gender, juga memperjuangkan ya, jadi bukan cuma punya perspektif gender gitu. Nah, salah satunya ya Kang Sumadi ini gitu. Nanti kita akan mengenal sosok beliau lebih jauh dan pemikiran-pemikiran beliau gitu ya. Tapi karena ini live di Instagram, kita diskusinya lebih nyantai, jadi lebih casual conversation gitu. Nah, dan kita tahu juga bahwa sebenarnya akan kita diskusikan ya, salah satunya adalah apakah pesantren itu punya kaitan gitu ya dengan terlahirnya figur-figur ini gitu, figur-figur atau sosok-sosok yang punya kepedulian gender gitu ya, yang peduli dengan isu-isu gender dan mengadvokasi keadilan gender gitu. Apakah memang ada kaitannya gitu pesantren itu atau enggak gitu. Jadi memang bisa jadi salah satunya adalah Ciamis gitu ya, yang mungkin juga jarang diekspos gitu, bahwa pesantren ini juga punya gitu ya visi dan misi tentang keadilan gender. Nanti yang kita akan kulik-kulik dari Kang Sumadi ini gitu. Nah, akhirnya kemudian figur seperti Kang Sumadi ini kemudian ikut juga memperjuangkan keadilan gender karena pesantrennya juga memperjuangkan keadilan gender. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tidak gitu. Nah, yang terakhir adalah kita juga ingin mendiskusikan tentang perkembangan isu gender gitu dan gerakan keadilan gender di pesantren. Sebenarnya seperti apa sekarang gitu ya. Dan tantangannya seperti apa gitu ketika ada kasus misalnya kekerasan seksual terutama di kalangan pesantren, karena akhir-akhir ini ya Kang ya, beberapa tahun belakangan ini kan lumayan
jadi sorotan nih pesantren gitu, karena memang ternyata banyak baik itu kiai, anak kiai, gurunya gitu yang terlibat gitu dalam kasus kekerasan seksual terhadap santrinya. Nah ini cukup miris gitu ya, menyedihkan dan membuat kita semuanya geram gitu ya, kecewa dan tentu marah gitu. Nah lalu bagaimana pesantren yang punya keadilan gender, visi dan misi keadilan gender ini kemudian menangani persoalan kekerasan seksual tersebut gitu. Apakah pesantren itu biasanya lebih ke arah melindungi gitu ya si pelaku yang memang adalah sosok orang yang dihormati gitu ya, yang punya privilege dalam pesantren. Kita tahu bagaimana dunia pesantren memperlakukan kiai gitu ya, dan anak kiainya gitu. Nah, lalu kita akan tanya nanti bagaimana di pesantren Ciamis sendiri. Dan kita tahu juga bahwa tradisi pemikiran Islam gitu ya, sumber-sumber keislaman gitu itu berasal dari kitab kuning ya, masih banyak berasal dari kitab kuning. Dan kita tahu juga bahwa bagaimana kitab kuning ini juga menjadi salah satu gitu salah satu rujukan atau sumber yang patriarkal gitu, yang banyak sekali tafsiran-tafsiran gitu ya, fikih-fikih yang misoginis yang itu berkembang di masyarakat dan juga di pesantren, dan ini dijadikan legitimasi atau justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu, atau ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan gitu. Lalu bagaimana, sejauh mana kemudian pesantren ini bisa atau mampu mentransformasi gitu ya, kemudian menjadi institusi yang ramah gender, ramah dan adil gender. Nah, baik, kita langsung saja akan masuk pada pertanyaan awal nih. Kita santai aja ya, Kang ya. Ya. Casual conversation gitu. Oke, Kang, kita mau mau tanya nih, Kang. Sejak kapan sih Kang Sumadi ini tertarik dengan isu-isu keadilan gender gitu ya, isu-isu gender pada umumnya, dan juga sejak kapan kemudian bisa punya perspektif gitu ya, keadilan gender, dan sebagai laki-laki kok mau sih menekuni gitu ya isu gender, karena nggak banyak ya laki-laki apalagi dari dunia pesantren itu yang mau menekuni isu-isu gender dan punya keberpihakan terhadap perempuan dan keadilan gender. Silakan Kang. Terima kasih. Pertama terima kasih nih atas undangannya untuk bincang-bincang di Let's Talk. Kadang mengikuti tapi kadang delay gitu. Lihat-lihat videonya di YouTube gitu. Ya, terima kasih Teh Ira ya. Kalau di Sunda itu susah nyebut nama langsung dari Sunda. Teh Ira. Kultur di lingkungan saya begitu ya. Ya. Nah, dulu pertama kali mengenal gender itu sebetulnya ada hal-hal penasaran ketika mengajar kitab kuning. Jadi awal saya kan kuliah di Ciamis, di AID, sekaligus juga mengajar di pesantren. Nah waktu itu memegang kitab Fathul Qorib, dan saya lihat banyak sekali penjelasan-penjelasan atau pasal-pasal yang kemudian membedakan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Masuk perempuan dilarang menjadi hakim gitu. Padahal di lingkungan pesantren ada tempat kuliah yang justru alumninya melahirkan para hakim gitu. Nah, kemudian yang kedua, ketika mendengar penjelasan-penjelasan orang yang melakukan poligami gitu. Masa sih izin Tuhan merekomendasi untuk poligami seperti itu gitu. Nah, hal-hal lain, misalkan dulu saya juga ada dilema moral ketika saya ditinggal oleh orang tua dan kemudian harus membagikan waris. Nah, waktu itu ya saya sudah belajar fikih kan ya di pesantren tentang pembagian waris gitu. Tetapi saya sebagai anak ketiga di keluarga itu memutuskan untuk sudah saja dibagi rata antara laki-laki dan perempuan gitu. Nggak usah mengikuti hitungan-hitungan. Karena menurut saya waktu itu saya sempat terpikir bahwa hitungan-hitungan waris di Al-Quran itu contoh keadilan gitu. Contoh keadilan saja. Jadi keadilan, jadi visi pokoknya ya keadilan. Oleh karena itulah dibagi rata. Nah dari sana, itu SMP loh. Waktu itu ya sanawiyah ketika bagi waris. Jadi saya yang waktu itu di keluarga mengajukan untuk dibagi rata gitu. Nah, ya sekali lagi, dan itu sudah mempelajari dulu waris
ya, SMP juga sudah tamat waris waktu itu. Nah dari situ kemudian uh, ada pelatihan gender gitu ya, ada pelatihan gender di tengah-tengah kegamangan atau tengah-tengah kerisauan gitu ya, tentang konsep-konsep laki-laki dan perempuan dalam berbagai kitab yang itu diajarkan di pesantren. Waktu itu ada pelatihan pengarussamaan gender di kampus, dan Pak Rektor itu mengutus saya untuk ikut pelatihan gitu. Dan bersyukur bertemu dengan Pak Kiai Hussein. Pelatihnya itu Pak Kiai Hussein, Ibu Lis Markus, kemudian Pak Fakih gitu. Tiga orang itu yang melatih secara intens hampir seminggu di Cirebon. Dari sana ada sedikit pencerahan walaupun masih dilema. Karena setelah pelatihan itu, ketika sesi-sesi makan dengan para pimpinan pesantren, dengan para rektor di PTKIS Jawa Barat, itu mengatakan bahwa ini ajaran-ajaran ini tidak bisa disampaikan kepada istri-istri kita, ini berbahaya. Nah saya juga sempat kaget dengan pernyataan itu, walaupun sedikit canda tapi kelihatannya serius di meja makan itu, obrolan itu. Nah dari situ saya mulai ya cari-cari bacaan tentang gender. Di buku pertama kali tentang gender yang itu legend bagi saya, itu bukunya Pak Mansur Fakih gitu, yang analisis gender dan transformasi sosial. Di sana baca, kemudian cari-cari lagi ada buku-buku tulisan dari LP3S gitu ya, tentang kitab kuning dan gender, isinya berbagai penulis di situ ada. Kemudian baca-baca lagi bukunya Van Brunissen tentang kitab kuning. Kesininya ya baca-baca hal-hal tentang multikultur, tentang varian paradigma di komunikasi. Ternyata begitu baca ada 3 paradigma secara umum gitu, yang positivis, kemudian konstruktivis atau fenomenologis, kemudian kritis. Dan ternyata gender itu bagian dari paradigma yang kritis, yang berusaha untuk melahirkan nasib baru lah, kita kira-kira begitu, teori dan praktek. Ya dari situ. Iya, menarik ya Kang ya. Jadi sejak memang udah sejak sanawiyah ya punya kegelisahan gitu ya. Ya kan, kegelisahan kenapa sih kok beda gitu ya? Kenapa kok banyak yang dipoligami? Kenapa kok misalnya hukum-hukum ini kok gitu ya? Kenapa di kitab-kitab gitu ya, di beberapa buku kok seperti ini ya, kok nggak adil gitu ya? Nah kemudian Kang Sumadi menerapkan keadilan gender itu mulai dari hak waris ya yang sama gitu ya. Nah ini menarik sekali karena dari sejak SMP itu sudah punya kegelisahan, keresahan gitu ya pada persoalan ketidakadilan gender, dan kemudian dilanjutkan gitu ya untuk mengetahui lebih dalam analisanya, belajar dari buku gitu ya, kemudian mengikuti training gitu. Memang itu langkah-langkah yang tepat ya Kang ya. Training gender gitu ya dengan oleh para pakar juga. Kita sudah mengenal dong tentunya sosok Kang Fakih, Pak Yai Hussein Muhammad, Mbak Lis Markus gitu ya, yang memang sudah lama gitu ya terlibat di isu keadilan gender dan juga mengadvokasi dan perjuangkan keadilan gender ini gitu. Nah, menarik nih ya Kang ya, soal buku tadi itu memang tuh legendaris banget tuh bukunya. Mansur Fakih, iya, banyak digunain teman-teman. Bukunya kecil ya, kecil kan, pendek begini ya, lumayan tidak terlalu tebal, jadi cepat habis gitu, selesai itu cepat, bisa khatam gitu. Jadi dibaca lagi, baca lagi gitu buat teman-teman apa LSM terutama, itu kayaknya buku wajib banget ya. Saya sebelumnya minta maaf ya teman-teman dan Kang Sumadi, saya memang sudah kurang sehat, lagi kurang fit, jadi suaranya juga memang jadi sering batuk-batuk, mohon maaf, dan sering meler, dan suaranya juga agak serak gitu. Ya, jadi itu kalau maaf. Kurang istirahat, kurang tidur begitu. Lagi sibuk. Nah, Kang, ini kita pengen dengar cerita Kang
Kang Sumadi tentang apakah pernah mendapatkan mocking gitu ya, mendapatkan ejekan, ledekan gitu dari teman-teman, baik itu teman-teman di pesantren atau teman-teman waktu dulu di MAPK atau teman-teman atau keluarga sendiri gitu ya. Misalnya tentang pernah dibully, pernah mendapatkan stigma, stereotip tentang laki-laki kok mau sih gitu ya ngurusin hal kayak gitu ya, mau ngurusin, biasanya kalau di Indonesia itu diasosiasikan kalau gender tuh ya perempuan gitu, ngurusin urusan perempuan gitu, dan nggak banyak juga kan sebenarnya laki-laki dibandingin yang perempuan lebih punya fokus gitu ke isu-isu gender gitu. Pernah nggak Kang mendapatkan ejekan, ledekan seperti itu? Atau sekarang misalnya di grup-grup WA tuh malah sering kan jadi Ya, candaan gitu ya, sering ada joke-joke gitu. Sebenarnya serius tapi sering dianggap kayak jokes gitu sama mereka, sering dianggap candaan gitu. Jadi kalau kita misalnya bereaksi atau kita agak sedikit menunjukkan sikap keras, kamu nggak usah bercanda gitu, kayak gitu kan sering tuh ya Kang ya. Kalau ya, Kang ya. semua gimana Kang pengalamannya? Pengalaman saya eh, satu kalau dari kalangan menurut saya para intelektual di kampus gitu sering ngeritik mau sampai kapan kuat gitu untuk Hmm. aktif di wilayah kesetaraan gender gitu. Kan ada tuh senior di sebuah organisasi terkenal Indonesia yang tadinya getol memperjuangkan itu, tetapi kemudian melakukan tindakan dalam tanda kutip melanggar asas kemitraan sejajaran gender, gitu, keadilan gender. Ya paling begitu yang banyak obrolan tuh mau sampai kapan. Kemudian yang kedua, kalau dari Hmm. teman-teman aktivis yang aktivis Muslim di wilayah Ciamis, misalkan mengatakan ini pejuang nilai-nilai Barat, gitu, Hmm. promotor, influencer nilai-nilai Barat, paling begitu yang paling banyak mengkritik gitu. Apa sih gender? Hmm. Sampai tadi juga begitu, apa sih gender? Perempuan sudah pada tempatnya, taat pada laki-laki, taat pada suami begitu. Hmm. Jadi itu, dan karena ini beda dengan atmosfer Taira yang sedang tinggal di Amerika sana ya, yang mitra kesejajaran atau kesetaraan gendernya sangat baik begitu, dengan di lingkungan yang patriarki. Itu kadang-kadang juga menggoda-goda untuk kita, kadang-kadang saya gitu ya punya pikiran-pikiran lain uh, uh, untuk apa namanya uh, apakah ini benar atau tidak, atau kembali ke hal-hal yang asal, artinya sebagai laki-laki tetap eksklusif dan relasi yang kuat di hadapan perempuan gitu. Nah, Hmm. atmosfernya memang memperkuat ke arah itu. Hmm. Iya, iya. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Kang Ini ada Sumadi ya beberapa di mahasiswa juga nih, terima kasih mahasiswi ya, oh gitu. mahasiswi-mahasiswi yang gabung ini. Oh, mahasiswinya Kang Ya, Sumadi. Ya, ini ibu-ibu saya guru, Tuli dari ibu-ibu guru dari Mutiara. pendidikan Ya, anak usia dini. 2A ikut bergabung Ya, Pak. Oh iya. Ya, ini juga ada Mbak Cici ya, ada Mbak Damai, ada Mega Triani, Farid Samud, Julistia Nita, Ender Suhendar. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita. Ini sambil nunggu buka ya, ngabuburit ya Kang ya, ya. ngabuburit kalau di Nih, Indonesia. bisa mendapatkan ilmu dan sharing-sharing dari Kang Sumadi gitu. Nah, iya, jadi salah satu stigmanya itu adalah pejuang barat gitu ya Kang Ya, ya, itu udah sering kita dengar tuh seperti itu, pejuang barat gitu, kemudian takut sama istri lah gitu dia, nah takut itu sama perempuan lah termasuk ya. gitu ya. Ya, Di sana sih kalau di Indonesia itu kan suami takut istri gitu ya. ya, Nah itu kemudian tidak maskulin lah gitu-gitu, dan yang kafir lah, yang murtad. ya. Harga diri Ya lah, kalau gitu ya. Harga diri, kalau kita gitu. Harga diri laki-laki. betul,
karena apalagi laki-laki ya, Ya. laki-laki punya privilege gitu. Nah, kalau kalau saya sebenarnya juga dan Farid itu udah sering kan, sudah sejak Ya. dari dulu di UIN gitu ya, tapi Hmm. ya itu kita cari aja jalan terus Ya. gitu. Semangat terus gitu ya Kang Betul, ya. betul. Semangat sampai sekarang Kang Sumadi juga masih tetap dan terus semangat. Nah, Kang Sumadi, dalam pandangan Kang Sumadi ini bagaimana sih bisa dan memungkinkan ya orang dari kalangan pesantren, laki-laki gitu ya. Nah, ini bisa tertarik untuk menjadi aktivis keadilan gender gitu yang punya perspektif gender dan juga memperjuangkan keadilan gender. Nah, bukankah banyak yang orang-orang yang punya pandangan dan apa ya perspektif kalau pesantren itu pusatnya gudangnya patriarki loh gitu ya Ya. Kang ya. Nah, Betul. biasanya gimana sih kalangan pesantren yang akhirnya punya perspektif gender ini melalui proses yang kita sebut learning gitu. Proses apa yang dilaluinya? Selain Kang Sumadi tadi ya ada proses kegelisahan, keresahan, kemudian baca buku, kemudian ikut training gitu ya. Itu sebenarnya prosesnya seperti apa kalau Kang Sumadi bisa apa bisa berbagi gitu. Nah, kemudian seperti kondisi apa ya, kondisi seperti apa sebenarnya yang memungkinkan gitu ya figur-figur atau feminis laki-laki gitu ya, atau feminis pro feminis gitu ya, laki-laki pro feminis atau feminis laki-laki boleh kita sebut seperti Pak Yai Husain Muhammad, Kang Fakihuddin Abdul Qadir, Kiai Nahai gitu, atau Kang Zuki, Kang Marzuki ya, Ya. Wahid gitu. Pak Marzuki Wahid, ya. Wahid. Marzuki Wahid ini saya ketemu tuh di saya penelitian di Cirebon kemarin dan saya kenal beliau sejak di UIN gitu di IAIN waktu itu namanya masih IAIN. Beliau S2, saya masih Aktif. S1. Jadi beberapa kali pernah ketemu dan ngobrol gitu ya di kos-kosan. Nah, ini sebenarnya prosesnya seperti apa gitu ya? Kalau kita ya itu kita tahu kan ada figur-figur seperti itu yang juga dari pesantren gitu. Nah, melalui proses belajar seperti apa sih bisa melahirkan individu-individu atau sosok atau figur yang punya perspektif gender dan kemudian bukan hanya punya perspektif gender dan awareness tapi juga memperjuangkan gitu. Jadi tindakannya pun ya itu ingin memperjuangkan keadilan gender. Gimana Kang Smadi? Memang kadang-kadang untuk atmosfer Jawa Barat ini ya riangan gitu, kadang-kadang dari proses interaksi yang selama ini saya lakukan, kadang saya pesimis gitu ya, tapi kadang juga optimis gitu, artinya bahwa betul tadi ya patriarkisme atau patriarki itu masih menjadi atmosfer yang kuat di lingkungan masyarakat Islam juga santren gitu. Nah, oleh karena itulah untuk figur-figur laki-laki yang kemudian memiliki kepedulian, awareness, dan kemudian juga memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender biasanya adalah memang sekali lagi betul melalui proses belajar. Proses belajar baik inisiatif sendiri ataupun memang ada program-program dari pemerintah atau dari berbagai lembaga yang terkait dengan kesetaraan gender. Tapi kalau figur-figur laki-laki itu hanya diam saja di pesantren, saya kira itu yang problem agak sulit gitu. Bahkan beberapa orang yang sudah dilatih untuk kesetaraan dan keadilan gender pun begitu kembali ke pesantrennya, mereka mendefinisikan sendiri apa yang disebut dengan kesetaraan gender itu, yang tetap menempatkan laki-laki berkuasa di atas perempuan gitu. Nah, oleh karena itulah saya kira ini ada beberapa pengalaman yang menarik menurut saya. Dulu saya riset tentang gender di pesantren di Tasik misalkan gitu. Nah, ada beberapa kiai yang kebetulan anak-anaknya itu perempuan semua gitu, perempuan semua. Nah, awalnya memang berpendapat bias gender lah begitu. Misalkan tidak boleh naik motor untuk para santrinya, tidak boleh nyetir gitu ya, tidak boleh memimpin gitu. Tetapi kemudian begitu dia sadar anaknya tumbuh kembang menjadi dewasa dan semua perempuan, dia berpikir kembali dan kemudian ada
apa ya namanya, kesadaran ternyata anaknya juga memiliki kemampuan-kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk tampil di publik luas, gitu. Kemampuan untuk apa namanya berinteraksi dengan publik luas, gitu. Sehingga kemudian pandangannya sedikit demi sedikit berubah, dan proses itu kemudian ada dialog dengan para penggiat kesetaraan gender, dan itu menjadi titik yang baik, gitu, titik yang baik. Nah, saya kira memang kebutuhan bahwa ya salah satunya di gender mainstreaming di pesantren 5 tahun terakhir ini justru jalan di tempat menurut saya. Berbagai program baik pemerintah ataupun LSM termasuk saya gitu ya, itu kurang berjalan maksimal. Kurang apa namanya, kurang intens gitulah ya. Walaupun saya hari ini bersama teman-teman sudah agak jarang kajian ini Mbak Ira, lebih banyak justru turun untuk pendampingan bagi para perempuan. Jadi kami dan teman-teman misalkan memiliki LKMS, Lembaga Keuangan Syariah, yang sekarang sudah 600-an perempuan kita berdayakan. Saya supervisornya langsung, dan kemudian teman-teman yang melakukan pelatihan dan pemberian ini. Kemudian yang kedua juga di aspek politik, karena di Ciamis itu baru 10% perempuan yang duduk di legislatif. Di legislatif berbeda dengan di pusat yang sudah DPD sudah 20, kemudian DPR 18%, gitu. Nah, di Ciamis baru 10%, dan kita melakukan pendampingan pada aktivis-aktivis politik perempuan Ciamis untuk bagaimana bisa terus maju dan di pemilu 2024, dan kemudian termasuk juga perempuan-perempuan pesantren di dalamnya ada gitu untuk maju di situ. Nah, jadi memang menurut saya perlu banyak piknik nih para pemuda-pemuda atau ustadz-ustadz dari pesantren untuk mengenal dunia yang lebih luas, sehingga kemudian lebih terbuka dan dengan sendirinya nanti akan bertransformasi menghargai laki-laki dan perempuan. Walaupun ada fenomena sekarang, ada pengakuan-pengakuan tidak langsung nih dari pengelola pesantren, ya, kemudian juga para pengasuh pesantren, bahwa ternyata santri-santri putri itu makin hari makin berdaya di aspek ekstrakurikuler misalkan. Yang paling banyak hafalannya itu santri perempuan, yang paling disiplin untuk melakukan kegiatan-kegiatan pesantren perempuan. Sehingga kemudian yang ranking 1 itu kalau terakhir kenaikan kelas itu juga perempuan. Gitu. Nah, proses itu mendorong juga para laki-laki, para pengelola pesantren laki-laki yang yang tadinya maksud saya masih terkungkung oleh patriarki gitu, itu mulai sadar ternyata perempuan memiliki kekuatan yang sama, itu bahkan melampaui laki-laki di beberapa hal, gitu, lebih kuat dari laki-laki. Gitu, ya. Mbak. Ya, menarik banget ya, Sumadi. Nah, itu artinya meskipun tadi sebenarnya gender mainstreaming di pesantren itu kurang, dan di lembaga-lembaga lain itu kurang berjalan ya di beberapa tahun belakangan ini gitu. Tetapi sebenarnya pesantren itu juga bisa melakukan transformasi diri gitu ya. Bisa sekali, banyak sebenarnya cara, tidak harus misalnya dengan program pemerintah gender mainstreaming gitu, banyak sekali cara sebenarnya bisa dilakukan untuk mengadvokasi keadilan gender gitu ya, dan mengajari para siswa gitu ya tentang keadilan gender atau isu-isu gender, dan juga memuat misalnya kurikulum atau memasukkan di dalamnya gitu dengan ajaran-ajaran yang kemudian bisa mendukung gitu ya keadilan gender gitu. Nah, saya pikir ini penting ya di pesantren gitu untuk menjadi alternatif gitu ya, atau menjadi counter argument gitu ya Kang ya, untuk
beberapa banyak, bukan beberapa sih, banyak kitab-kitab atau buku-buku yang sangat misoginis dan sangat patriarkis gitu, yang benar-benar memang menerapkan bahwa perempuan itu posisinya adalah inferior di bawah laki-laki dan tidak punya hak yang sama dengan laki-laki, yang justru mendiskriminasi perempuan dan malah dijadikan legitimasi atau justifikasi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk gitu ya. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam masa pacaran misalnya, atau bahkan sampai pada yang ekstrim kekerasan seksual misalnya. Nah, kalau dalam pengalaman Kang Sumadi gitu, ini kan sebenarnya banyak ya ribuan pesantren di Indonesia gitu. Di Indonesia ini kan memang kaya sekali gitu, termasuk di Jawa Barat gitu. Kalau di Ciamis ini ada berapa pesantren ya Kang? Tahu nggak kira-kira? 400-an lebih, 400 lebih pesantren. Di Ciamis. Oh, ya. Itu banyak banget ya. Itu Jawa Barat. Totalnya saya lupa 400 sekian ya. Belum lagi itu semua di Jawa Barat, itu di Ciamis aja udah 400-an gitu ya. Itu mulai dari yang besar sampai kecil ya Kang ya. Iya. Nah, kalau dalam gitu ya pengamatan Kang Sumadi sendiri, pesantren seperti apa sih yang bisa melahirkan figur-figur atau individu-individu yang punya perspektif gender tapi juga dan juga memperjuangkan keadilan gender itu sendiri. Jadi juga bukan hanya sekedar berkuar-kuar atau asbun ya. Kalau istilah kita asbun, asal bunyi cuma ngomong doang, tapi juga melalui tindakan gitu, melalui tutur kata, melalui tindakan sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Nah, ini juga penting untuk sebagai upaya mengadvokasi keadilan gender gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya pada kalau orang bilang lu teori doang gitu ya, pada tataran wacana, juga yaitu mengimplementasikan, mengamalkan gitu ya. Jadi bukan hanya mensiarkan tapi juga mengamalkan untuk diri kita sendiri gitu di lingkungan sekitar kita. Bagaimana kemudian pesantren ini bisa melahirkan figur-figur muslim yang berperspektif keadilan gender? Pesantren seperti apa gitu? Ya, menurut saya pertama pesantren yang terbuka terhadap perbedaan gitu. Jadi keragaman pemikiran sudah dikenalkan sejak dini kepada para santrinya, sehingga di pesantren itu tidak dikenalkan hanya misalkan satu mazhab yang dominan, dan para santri diberi ruang-ruang untuk memilih pemikiran mana yang kemudian sesuai dengan pilihannya begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, pesantren yang juga terbuka terhadap berbagai perubahan sosial gitu, perubahan sosial. Misalkan di pesantren itu ada musik gitu ya, ada berbagai jenis, ini penting ini, jenis ekstrakurikuler gitu. Misalkan santri tidak dilarang main volleyball, santri putri tidak dilarang main futsal gitu. Kemudian ada paskibraka begitu. Kemudian ada tarian-tarian gitu, musik. Nah, pesantren-pesantren yang membuka seluas-luasnya atas berbagai talenta santri ini juga membuka ruang secara tidak langsung untuk terbentuknya kesetaraan dan keadilan gender gitu. Contoh misalkan di pesantren Darussalam ini, maaf nih saya harus mencontohkan pesantren sendiri gitu, bahwa misalkan kita sudah punya norma bahwa OSIS tidak harus laki-laki gitu. Perempuan itu harus mencalonkan diri sebagai OSIS atau pengurus ataupun ketua badan eksekutif gitu. Dan itu misalkan walaupun itu norma di lapangan gitu, norma di lapangan. Walaupun norma di kitab kuning kan yang biasa kita menjadi pegangan itu tidak termasuk yang diizinkan. Nah, tapi dengan begitu ternyata lahir juga mulai muncul gitu pengurus OSIS, ketuanya perempuan gitu sekarang, untuk era sekarang di Darussalam ada ketua OSIS itu perempuan gitu, ketua-ketua di bidang pramuka perempuan. Nah, kemudian ada juga santri yang ternyata sejak SMP-nya sudah jadi pemain Jawa Barat untuk futsal. Futsal itu kan male centric ya, untuk laki-laki saja itu biasanya. Nah, kita izinkan untuk latihan. Kadang-kadang latihannya juga sama laki-laki karena perempuannya sedikit.
dan itu diizinkan oleh pimpinan. Akhirnya semua itu mendapat restu dari pimpinan pesantren, dan dengan sendirinya itu dari bawah. Jadi atmosfer kesetaraan itu muncul dari kultur bawah gitu, dari para santri sendiri gitu. Yang itu kemudian akhirnya juga dituntut oleh kebutuhan pesantren gitu. Oh, misalkan ini ada santri perempuan sakit, ini yang harus bawa kan harus perempuan lagi. Nah, akhirnya perempuan dibolehkan untuk mengendarai sepeda motor gitu, dan para santri bisa mengendarai sepeda motor. Nah, maksud saya pesantren-pesantren yang seperti ini memberi akses, memiliki keterbukaan, ruang untuk pemberdayaan santri, untuk memberikan talenta, membuka gitu ya hal-hal talenta santri ini, menjadi menurut saya secara tidak langsung itu perlawanan terhadap patriarkisme itu terbentuk gitu. Sehingga tidak lagi nanti ada aturan atau larangan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin gitu, di lingkungan pesantren itu. Itu salah satunya lah gitu. Yang ketiga memang pesantren-pesantren yang para pengelolanya itu disekolahkan lah gitu, disekolahkan untuk lebih memperoleh pendidikan yang lebih tinggi gitu. Termasuk juga banyak jalan-jalan gitu. Maksudnya jalan-jalan melihat berbagai kondisi di berbagai kota, berbagai wilayah negara lain, itu juga penting. Dan itu ada dampaknya untuk para pengelola pesantren. Ya, ya. Jadi tadi ada 3 hal ya yang digarisbawahi oleh Kang Sumadi ya. Jadi pesantren yang pertama, pesantren yang memang punya prinsip keragaman, menerapkan keragaman dalam berbagai bentuk dan memberikan apa ya, siswa-siswanya atau santri-santrinya itu kebebasan untuk memilih gitu ya, untuk memilih, untuk mempelajari gitu. Nah, kalau karena memang banyak juga pesantren yang malah lebih banyak ya Kang ya, pesantren yang menutup jalan keragaman gitu ya. Jadi hanya ada satu mazhab, hanya ada satu aliran, hanya ada satu pendapat gitu ya. Semuanya itu harus seragam gitu dari atas sampai bawah gitu. Nah, yang kedua tadi harus pesantren yang memang punya visi misi perubahan sosial gitu ya. Jadi pesantren itu memang harus mengalami transformasi. Pesantrennya sendiri harus mengalami transformasi, belum lagi kurikulumnya, sistem pendidikan ini kan berkembang gitu. Pemikiran itu berkembang, berdialektik ya. Nah, ada dinamika di lapangan, ada perkembangan-perkembangan yang harus direspons gitu. Nah, gimana nih pesantren kalau dari zaman dulunya tuh sama terus gitu ya? Gitu, bagaimana bisa merespons persoalan yang berkembang di masyarakat yang sekarang semakin banyak gitu. Nah, ini kan nggak jomplang gitu ya, ada gap gitu. Nah, kemudian yang ketiga yang kedua tadi juga termasuk pesantren yang tidak melarang ya santri-santrinya untuk ikut berbagai kegiatan ekstrasikuler gitu ya, kegiatan-kegiatan yang diasosiasikan misalnya dengan maskulinitas gitu ya, nilai-nilai maskulinitas laki-laki atau male centric sports misalnya tadi ya, atau belajar hal-hal yang seringkali diasosiasikan dengan laki-laki gitu. Nah, ini sama nih perempuan laki-laki gitu. Harusnya pesantren lebih terbuka, open minded dan memberikan kebebasan pada santri-santri untuk memilih kegiatan yang mereka mau gitu. Jadi jangan saya laki-laki gitu ya, masa-masa perempuan gitu kan, tata boga, tata busana perempuan udah enggak zamannya lagi gitu, udah enggak bisa seperti itu lagi diterapkan gitu. Toh banyak tadi kan dari bawah ya kami ya, dari bawah gitu. Nah, ini muncul di gerakan-gerakan yang sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kita ingin keadilan gender, kita ingin kebebasan yang sama, kita punya hak yang sama gitu. Tapi pertanyaannya begini Kang, kalau itu sudah muncul di lapangan ya, seperti itu perempuan-perempuan dan laki-laki sudah bisa menerima keragaman gitu ya. Mudah-mudahan juga menerima keragaman gender ya di Indonesia yang begitu banyak. Jadi kalau kita bicara gender nggak cuma perempuan dan laki-laki loh gitu, lebih banyak sekali ragamnya gitu. Nah, mudah-mudahan bisa menerima itu. Dan juga saya ini Kang curious, apa sih, penasaran gitu, apakah di Ciamis sendiri, pesantren Ciamis itu juga sudah
ada perubahan kurikulum misalnya, sumber-sumber bacaan yang dirujuk, yang dijadikan acuan para santri gitu ya, untuk belajar misalnya kitab-kitab atau misalnya buku-buku biasa, buku-buku yang bukan kitab kuning atau kitab-kitab kuning yang punya perspektif gender, keadilan gender yang tidak misoginis, tidak patriarkal. Ya, Islam Muhammad yang banyak gitu ya, buku-buku para feminis muslim gitu misalnya, atau buku-bukunya Mbak Lis, bukunya Kang Fakih gitu-gitu, itu juga diajarkan di pesantren karena ini juga penting ya sebagai bahan rujukan dan alternatif lain gitu, bahwa buku-buku itu bukan hanya itu saja yang misoginis itu, yang patriarkal itu gitu. Itu yang pertama, Kang. Kemudian yang kedua, kalau di pesantren Ciamis sendiri, Darussalam Ciamis sendiri, ini apakah banyak, Kang, teman-teman gitu ya, para guru gitu ya, atau juga mahasiswa yang tertarik gitu ya dengan isu-isu gender dan keadilan gender, laki-laki ya, Kang ya, selain Kang Sumadi. Silakan, Kang. Pertama, sumber-sumber literatur yang dikaji oleh para santri di khususnya di Ciamis sebetulnya sama seperti yang saya, Kang Farid dulu belajar. Jadi sumbernya nyaris tidak ada perubahan gitu. Kalau toh ada juga beberapa kitab yang itu sifatnya lebih ke akidah gitu. Tapi untuk fikih, kemudian akhlak, ya, terkait tasawuf itu saya lihat masih seperti yang dulu begitu. Nah, sebetulnya bahwa ya negara memang sudah menganjurkan termasuk kepada pesantren, karena pesantren itu sekarang sudah dilindungi oleh undang-undang pesantren, dan di Ciamis juga termasuk ada perda pesantren gitu. Jadi sudah sangat kuat, dan dalam tanda kutip bahwa lembaga pesantren itu lembaga yang sudah formal gitu, baik yang ada sekolahnya ataupun yang tidak ada sekolahnya. Nah, sebetulnya itu salah satu kurikulum pesantren, kurikulum pendidikan Islam, itu sudah diharuskan ada visi gender mainstreaming gitu. Nah, tetapi kemudian sekali lagi ternyata tidak mudah memahami apa itu gender gitu. Yang itu kemudian menjadi problem di lapangan untuk penerapan kurikulum itu. Nah, khusus di Darussalam, satu untuk di pesantren kita kitabnya tetap yang itu gitu ya, kitab yang katakanlah patriarkis atau bias gender intinya gitu. Tetapi kemudian kita baca apa adanya, dan setelah itu di pengalaman saya kalau ngajar Fathul Qorib dan kitab tafsir itu, kita baca apa adanya, tetapi kemudian kita terangkan kapan teks itu dibuat, konteksnya seperti apa. Misalkan ini Fathul Qorib kan sudah ratusan tahun yang lalu. Bisa jadi memang di Barat pun pada waktu itu belum ada gender mainstreaming, atau isu-isu gender itu belum kuat juga di Barat. Nah, kita terangkan seperti itu, konteksnya seperti apa, dan kemudian dalam konteks hari ini maka mestinya seperti ini. Seperti ini itu artinya yang berperspektif keadilan gender gitu. Itu satu kalau di pesantren. Jadi terus kalau di pesantren juga karena santri ini juga kadang kita kajian-kajian gitu. Ada kajian-kajian tentang relasi laki-laki dan perempuan gitu. Laki-laki dan perempuan. Kemudian juga khusus untuk pesantren Darussalam, karena di pesantren Darussalam ini ada perguruan tinggi, ya, perguruan tinggi Islam, itu semua masih di bawah naungan pesantren. Nah, saya kebetulan diamanahi di Fakultas Syariah oleh Pak Kiai, Pak Fadil, yang juga beliau sangat concern untuk gender mainstreaming, dan makanya rektornya sekarang juga perempuan. Di dekanat itu selalu ada laki-laki, ada perempuan, itu pasti itu diselingi begitu untuk struktur organisasinya. Nah, kita waktu itu begitu ada kesadaran tentang gender itu, melihat lagi kurikulum khususnya di Fakultas Syariah Ahwal Syakhsiyah, yang memang ini sangat erat dengan isu-isu gender gitu. Kita lihat materi-materi yang kurikulumnya begitu, dan sekarang kurikulumnya nanti Bu Win bisa klarifikasi sebenarnya kalau Bu Win ada, itu sudah insya Allah sudah berperspektif gender gitu di situ.
kita beresin dari mulai epistemologinya. Epistemologi itu dalam konteks metode penelitiannya seperti apa gitu. Dan hampir 90% sekarang riset-riset mahasiswa yang rata-rata mahasiswanya santri juga di pesantren Ciamis itu mereka sangat tertarik dengan isu gender gitu. Jadi sekarang tinggal ya 10-5% yang tidak membahas terkait isu gender. Misalkan ada ya terkait KDRT, nikah paksa gitu ya, perjodohan, kritik atas perjodohan di pesantren gitu. Kemudian ada juga yang membahas kemarin bagaimana LGBT dalam dibandingkan oleh mahasiswa, ya nggak apa-apa ini karena namanya juga S1 ya baru sudah lumayan lah. Bagaimana LGBT menurut HAM dan hukum Islam gitu dan perundang-undangan di Indonesia. Itu kajian-kajiannya sudah ke arah sana ini untuk para santri yang duduk di sebagai mahasiswa gitu. Jadi tema-tema kekerasan seksual cukup kuat di kalangan mahasiswa. Cuma saya lupa nggak mereka ini Mbak gitu ya gitu. Nah, kemudian kita juga punya mata kuliah juga yang namanya hukum Islam dan kesetaraan gender. Jadi metodologi penelitiannya, kemudian hukum Islam dan kesetaraan gender. Nah, sebelum ke hukum Islam dan kesetaraan gender, kita bekali dulu memang tentang Islam dan multikulturalisme gitu. Itu menjadi basis untuk mengenal kesetaraan gender, Islam dan multikulturalisme. Dari sana kemudian naik ke metode riset yang berperspektif gender, naik ke hukum Islam yang berperspektif gender. Ternyata para santri dan para laki-laki santri juga mereka sangat tertarik gitu. Terbukti dengan kajian-kajian itu kajian-kajian yang mereka ajukan di dalam bentuk-bentuk riset para mahasiswa. Nah, saya kira pesantren yang apalagi pesantren yang ada perguruan tingginya ini kesempatan luas menurut saya untuk melakukan pelanggengan gitu, maintenance untuk kesetaraan gender gitu. Dan kadang-kadang menurut saya lebih maju, bahkan ini cerita lucu, ada sebuah riset ya pembagian waris berperspektif gender gitu Mbak Ira ya oleh para mahasiswa, dan itu disidang oleh sejumlah dosen dan kesimpulannya hampir tidak lulus lah begitu karena kesimpulannya dibagi rata gitu, tidak sesuai pembagian yang furudul muqaddarah itu Mbak Ira ya, yang pembagian-pembagian yang sudah khas laki-laki dan perempuan. Tinggal cukup ramai negosiasinya gitu, untuk kemudian ini lulus gitu. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini dari mulai kurikulum sampai kemudian dalam bahasa luasnya ya epistemologinya juga harus diperkenalkan kepada para mahasiswa. Di IAT juga sama, sekarang perspektif-perspektifnya luar biasa ya. Misalkan tafsir adil gender merujuk ke teorinya Ponti gitu. Udah ini para mahasiswa kita ya, teorinya Ponti, teorinya ya banyak lah gitu. Para ahli hermeneutik misalkan, fenomenologi. Nah, itu sekilas info di kita. Ini dari mulai sejak tahun berapa kan? Berapa tahun belakangan? Karena dulu waktu Kang Sumadi dan Farid ya, waktu satu angkatan kayaknya sama Teh Wiwin juga ya, satu angkatan ya. Ini sudah ada nggak dulu? Zaman dulu waktu emang PK? Belum ada. Baru-baru ya. Ada, ya. Tapi kita lihat bagaimana sosok Pak Kiai dan Ibu ya, mereka satu sama lain saling menguatkan. Ibu Kiai. Kita lihat peran saling menguatkan. Misalkan Pak Kiai kepada leadership pesantren, Ibu Hajah Yuyu itu akomodasi pesantren semua beliau yang menghandle. Dan kita lihat dua sosok yang satu sama lain saling menguatkan. Gitu. Iya. Walaupun kita waktu itu belum melihat itu bahwa itu adalah peran gender. Gitu. Ya, peran atau kontribusi Ibu Nyai juga sangat besar gitu ya. Artinya bagaimana redaksi ini tidak hierarkis tapi lebih egaliter gitu ya dalam pesantren, dan kemudian menjadi role model kan ya buat para santri gitu. Bahwa ternyata Pak Kiai dan Bu Nyainya ini punya peran yang sama gitu ya, punya
hak yang sama gitu. Iya. Nah, eh, iya Kang, Teh Wiwin itu insya Allah Sabtu depan Kang Oh kebagian iya. gitu. Jadi dari Hmm. wakili Gesi Uno, Jogjanya dan Sri Kandinya gitu. Jadi kali Iya, ini iya, bukan mewakili bisnya gitu. iya. Jadi kita sama dengan Gesi Uno Yogyakarta Sabtu depan gitu. Jadi Nah, silakan kalau mau juga ikutan nanti berbuka insya Allah kita gabung ya. Hmm. silahkan. Ya, nah Kang, mungkin nggak ya menurut pengamatan gitu ya, pengamatan ini mau pengamatan Kang Sumadi aja gitu. Perspektif gender ini menjadi pandangan dan perspektif yang dominan di pesantren-pesantren di Indonesia gitu. Dan apakah sumber dayanya ini memungkinkan gitu ya, potensinya ini memungkinkan untuk mengembangkan perspektif gender di kalangan pesantren dan juga yaitu membuat beberapa kegiatan-kegiatan gitu ya, kegiatan di pesantren dan juga sumber-sumber rujukan yang juga berperspektif gender. Karena kalau kita lihat beberapa bentuk-bentuk patriarkisme di pesantren ini kan memang sangat kuat ya Kang ya, kental Iya. gitu. Tidak terlepas dari sumber pengetahuan dan rujukan yang ada di kitab-kitab kuning tadi yang ternyata masih diajarkan juga di pesantren masih sama kan. Kalau Iya. kita lihat sumber bacaannya gitu kan, Hmm. literatur yang ada dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih ya itu juga yang dipakai gitu. Masih itu Tapi juga. kemudian kan strategi dan metode Kang Sumadi gitu ya itu adalah apa ya punya strategi khusus gitu untuk mengajarkan kitab-kitab ini, kitab-kitab yang sangat patriarkal dan misoginis ini gitu ya, dengan cara misalnya membaca kitab kemudian memberikan konteks gitu ya, asbabun Ya, nuzul, asbabul wurud ya. dan juga hermeneutik ya, itu juga Hmm. penting kajian hermeneutik gitu. Itu bagaimana sih kemudian mengaitkannya dengan persoalan yang ada sekarang gitu, yang tentu sangat berbeda dari ratusan ribuan tahun yang lalu gitu, Ya. dan ini berkembang persoalan. Jadi bagaimana kemudian kitab itu mungkin diinterpretasikan dengan cara yang berbeda, yang tidak patriarkal gitu, tidak misoginis, dan juga untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian atau kontemporer ini juga penting gitu. Ya. Jadi tidak manut pada pembacaan yang literal atau tekstual yang seperti itu, tapi juga yang kontekstual ya. Jadi Wah, ya. mereinterpretasikan lagi itu juga penting gitu. Nah, kira-kira mungkin nggak sih Kang pesantren itu bisa menjadi sumber gitu ya, sumber apa ya perspektif gender gitu ya, mengangkat mengadvokasi keadilan gender dan menerapkan nilai-nilai keadilan gender gitu. Menurut Kang Sumadi gimana? Menurut saya sangat mungkin. Justru ini potensi yang sangat besar untuk pesantren. Bayangkan di Ciamis yang penduduknya hanya 1,4 juta, memiliki pesantren 400 lebih. Kalau tiap pesantren itu kemudian memiliki kekuatan atau memiliki visi tentang kesetaraan gender, itu tentu akan berdampak sosial yang lebih luas. Nah, oleh karena itulah maka saya kira sekarang kan pesantren-pesantren juga sudah mulai regenerasi ini, gitu. Regenerasi. Dan mestinya memang dalam proses regenerasi pesantren, generasi-generasi selanjutnya itu berada di generasi milenial, gitu. Generasi milenial tidak seperti saya sudah masuk X dengan Kang Farid ya. Generasi milenial ini kan mestinya ciri-cirinya sudah ya terbuka akan perubahan, gitu ya. Kemudian adaptif terhadap teknologi, gitu. Kemudian juga selalu update terhadap informasi. Hal-hal itu menjadi potensi untuk mereka menyadari tentang kesetaraan gender di pesantren. Kemudian yang kedua ternyata saya kira sudah mulai di lapangan sesungguhnya role model. Ya, kebutuhan pesantren itu tidak bisa hanya diselesaikan oleh para bapak-bapaknya saja. Ternyata ibu-ibunya di pesantren itu memiliki peran yang kadang-kadang 2 kali lipat dari sang kiai gitu. Memenuhi akomodasi santri ya, dari mulai makannya, kemudian kebersihannya, kobongnya, proses pendidikannya itu lebih banyak terjun ke lapangan justru para ibu-ibunya, ibu-ibunya. Dan ini akhirnya para pengelola pesantren menjadi sadar bahwa satu sama lain saling menguatkan itu menjadi penting. Tidak ada dominasi di antara satu jenis kelamin laki-laki saja. Saya kira itu potensi-potensi itu, dan saya optimis kalau juga
ada proses interaksi di kalangan aktivis gender dengan pesantren. Lebih intent itu juga mulai mengenalkan. Saya punya pengalaman lah pada seorang kiai yang sangat tadinya tidak mengerti apa itu gender, maksudnya male centric power gitu ya. Tapi kemudian ketika ada proses interaksi, diskusi secara lebih intens, itu kesadaran itu muncul gitu. Karena ternyata juga generasi penerusnya tidak semua laki-laki, ada perempuannya juga. Sehingga kebutuhan-kebutuhan itu memancing juga untuk mereka, ini toh gender gitu. Kirain gender itu ajaran asing. Padahal praktek yang sesungguhnya sudah ada di lingkungan kita. Iya, terima kasih Kang Sumadi. Tadi ini menarik juga ya ceritanya Kang Sumadi yang bagaimana kemudian pesantren Darussalam Ciamis ini kan punya perguruan tinggi ya yang namanya YID itu. Nah ini menarik ya, di pesantren yang punya perguruan tinggi ini lebih, apalagi kemudian ini sangat toleran ya kalau bisa dibilang gitu, dibandingkan mungkin pesantren-pesantren yang lainnya gitu, karena membolehkan gitu mahasiswanya itu untuk mengkaji gitu ya, menulis tentang LGBT misalnya di Indonesia gitu, tentang keragaman gender misalnya, tentang gerakan LGBT gitu. Ini kan juga menarik karena memang seharusnya secara akademik itu tidak boleh dilarang gitu. Karena orang kan berpikir dan mengkaji apa saja, tidak terbatas, tidak boleh dibatasi gitu. Ya kan, dan ini menarik gitu karena ya apalagi ini di lingkungan pesantren gitu. Nah, saya berharap nih ya Kang ya, di ini bisa terus berkembang gitu ya untuk lebih pro terhadap kelompok marginal, kelompok minoritas di Indonesia gitu, dan tidak membatasi ya, lebih open minded gitu. Nah, saya tahu juga bahwa pesantren Darussalam ini kan memang dikenal mengembangkan pikiran-pikiran yang moderat ya Kang ya, mengajarkan moderasi, pikiran gitu. Nah itu, mudah-mudahan juga tradisi akademik dan keilmuan yang moderat ini itu terus dikembangkan gitu ya Kang ya. Itu harapan kita semua, baik di Ciamis maupun di pesantren-pesantren lainnya. Nah ini sebagai orang dalam pesantren gitu ya Kang, yang sudah lama sekali gitu menekuni dan mengabdi untuk pesantren, dari pesantren gitu, dan untuk pesantren. Nah, seperti apa sih kan kondisi kesadaran dan keadilan gender di pesantren gitu ya belakangan ini gitu. Nah, seperti apa juga persoalan ketidakadilan gender atau bias gender gitu ya, atau misoginisme dan patriarkisme gitu dalam berbagai bentuknya di pesantren yang masih kita temui banyak di pesantren di Indonesia gitu ya. Ini di Indonesia atau di Jawa Barat atau di Ciamis yang 400-an pesantren tadi itu kan banyak banget ya. Nah itu kemudian tantangan dan hambatan untuk mengenalkan perspektif gender, perspektif keadilan gender di pesantren itu seperti apa gitu. Karena male centrism ini masih sangat kuat, masih sangat kental. Apalagi kalau sumber literaturnya itu masih ya itu saja gitu, dan tidak dibahas dengan secara kontekstual gitu, tapi secara literal, tekstual gitu. Yang kemudian akhirnya yang membolehkan suami memukul istri, yang membolehkan terjadinya marital rape, bahkan diakui gitu marital rape ini ada di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang Kang Sumadi temui gitu ya di lapangan gitu, bias-bias gender atau bentuk-bentuk ketidakadilan gender di pesantren Kang? Tapi sebelumnya sebentar tahan dulu Kang, saya menyapa teman-teman yang bergabung bersama kita. Ini ada dari Mas Jafar di Makassar ya. Pesantrennya keren katanya gitu ya, keren pesantrennya Pak, salut. Ada Elsa, Assalamualaikum, saya Elsa izin bergabung, silahkan. Ada Mas Cipriyono, Mbak Dewi Candaningrum, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Ada Alwi Sipit dan lain-lain ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terima kasih semuanya. Kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan bisa ditulis di chat, nanti saya akan bacakan dan akan direspon oleh Kang Sumadi. Silakan Kang Sumadi. Iya, jujur aja bahwa ideologi gender ini kan masih kontestasi terus gitu ya, tidak pernah berakhir. Untuk kondisi di pesantren Darussalam saat ini
sudah mulai membaik gitu. Kita mengaktifkan lagi lembaga-lembaga semacam pusat studi perempuan gitu. Kemudian di kalangan mahasiswa dan santri kita memberi ruang-ruang yang terbuka untuk mereka berkiprah tanpa membedakan jenis kelamin gitu. Di apapun ya, baik keilmuan, seni, olahraga, kepemimpinan, itu tidak ada ruang-ruang itu. Tetapi memang apa namanya ya, ya atmosfer budaya Sunda ini juga tidak menyalahkan budaya Sunda ya, sangat menghormati laki-laki, perempuan gitu. Dan itu kemudian jalin berkelindahan dengan fikih-fikih lama gitu, atau teks-teks lama, penafsiran-penafsiran lama yang itu juga masih mengakar kuat di kalangan-kalangan santren, sehingga itu yang menjadi ganjalan pertama gitu. Jadi budaya tempatan di Sunda yang sangat menghargai laki-laki. Saya juga sangat beruntung dapat orang Sunda itu dihargai sebagai laki-laki, tapi tidak seperti itu ya maksud saya. Kemudian yang kedua, teks-teks yang bias gender itu masih mengakar kuat gitu. Sehingga ini jadi saling menguatkan. Itu ganjalan pertama. Kemudian ganjalan yang kedua, ya bahwa apa namanya, melepaskan hak eksklusif laki-laki kepada perempuan gitu, itu juga masih menjadi ganjalan gitu. Artinya bahwa pandangan bahwa laki-laki lebih mulia, laki-laki yang harus dilayani, perempuan melayani gitu, itu masih cukup kuat di dalam konteks baik relasi keluarga maupun sosialisasinya gitu. Kemudian ganjalan yang ketiga ini juga ada aspek politis gitu. Kalau generasi penerusnya lebih banyak laki-laki misalkan, kecenderungannya lebih kuat memegang paham lama. Tapi kalau kemudian di pesantren lebih banyak perempuan, generasi penerusnya kecenderungan untuk perempuan memiliki power atau kekuasaan atau akses yang setara itu lebih kuat. Nah itu ganjalan yang ketiga menurut saya. Tapi optimisme saya justru santri-santri yang generasi Z dan generasi milenial itu dengan berbagai tantangan zaman dan informasi yang sekarang bisa diakses cukup luas dan interaksi yang juga cukup luas, itu yang menjadikan justru itu ya, antara teks, struktur kekuasaan, budaya, dan kebiasaan-kebiasaan santri itu justru berkontestasi maksud saya ya. Itu kebiasaan santri di lapangan itu menjadi proses resistensi yang secara tidak langsung terhadap budaya patriarki di pesantren. Jadi itu ganjalan-ganjalannya, Mbak. Oke. Ya, jadi ya memang budaya lokal ya, lokal gitu ya, yang memang masih permisif dan bahkan mendukung gitu ya. Dan kadang-kadang juga orang mengatasnamakan adat gitu ya, mengatasnamakan sebenarnya bukan juga gitu. Kadang-kadang begitu juga, ada yang memang bagian dari budaya lokal atau adat, tapi ada juga yang bukan, yang kemudian orang melegitimasi itu diteruskan gitu ya. Itu ada juga seperti itu. Nah, kemudian berkelindan tadi ya, berinterseksi dengan ajaran-ajaran agama yang sangat misoginis dan patriarkal. Ini memang perkawinan yang dalam tanda kutip quote unquote harmonis gitu ya. Betul. Yang harmonis, yang kemudian akhirnya banyak yang membuat pesantren-pesantren itu meresisten gitu ya, melakukan resistensi yang kuat terhadap bentuk-bentuk advokasi keadilan gender dan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki gitu ya, menolak dengan sekeras-kerasnya, mengatakan bahwa ini bukan bagian dari adat timur,
bukan bagian dari ajaran Islam gitu ya. Itu adalah bagian dari ajaran Barat gitu. Nah, hal seperti itu yang sering kita temui bahwa gender itu adalah Barat, apalagi kalau kita ngomongin feminisme, wah itu udah Barat banget gitu. Itu udah keluar dari agama Islam gitu. Sering dia jadikan agar apa ya, legitimasi ya Kang ya, justifikasi. Yang kedua, tadi Kang Sumadi juga membawa point out apa ya, meng-highlight poin yang penting saya kira tentang privilege laki-laki, bagaimana kemudian keluarga kita, orang terdekat kita gitu ya, bagaimana orang-orang kemudian menggunakan budaya tadi gitu, agama untuk memprioritaskan laki-laki. Prioritas laki-laki itu lebih diunggulkan gitu ya, bahwa anak itu harus laki-laki semuanya, pewaris laki-laki gitu ya, karena pemimpin laki-laki gitu. Akhirnya ya laki-laki semua diagung-agungkan, diidolakan gitu. Dilegitimasi, diperkuat dengan berbagai. Betul, laki-laki segala-galanya gitu. Nah, akhirnya privilege itu semakin menguat gitu. Laki-laki punya privilege yang sangat kuat, dan kalau orang sudah punya privilege dan sudah memegang power di tangannya, nah apakah mungkin gitu ya, maksudnya mereka tuh mau gitu, dengan sukarela menyerahkan itu. Mereka takut ya, banyak laki-laki yang kemudian takut digoyahkan gitu, digoyahkan kekuasaannya, privilege-nya, akan takut untuk menanggalkan gitu ya baju atau privilege-nya itu gitu. Nah itu yang sering terjadi kan, akhirnya ya sudah dijadikan alasan untuk mendiskriminasi terus-terusan, melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu. Nah itu tadi saya pikir poin penting. Ini ada pertanyaan dulu Kang sebelum kita lanjut lagi dari Mas Jupriyono. Bagaimana kurikulum pesantren Ciamis mempertemukan asas asli internal yang patriarkis, mungkin nilai-nilai yang patriarkis ya, yang rujukannya tadi adalah sumber kitab kuning yang patriarkal dan misoginis, dengan tuntutan eksternal yang egaliter dan terbuka pada pemikiran baru LGBT. Nah ini tadi sudah dibahas ya sebenarnya ya Kang ya. Tadi Kang Sumadi sudah menjelaskan bahwa karena di Ciamis ini ada perguruan tinggi, ada Institut Agama Islam Darussalam gitu, yang kemudian memberikan kebebasan mahasiswa itu untuk mengkaji gitu ya, atau melakukan studi apa saja gitu, tidak terlepas dari tema-tema atau isu LGBT gitu. Atau ada lain lagi tambahan mungkin Kang kaitannya dengan isu LGBT di pesantren? Ya, sekali lagi hal-hal yang termarginalkan itu kita memang selalu menyarankan untuk menjadi bagian perhatian gitu. Sampai kemudian yang membenci pun saya bilang jangan kita suruh mengkaji dulu gitu. Artinya penting pengkajian atas hal-hal yang tadi, hal-hal yang marginal, masuk LGBT, hal-hal yang dianggap oleh umat Islam sensitif. Bagaimana mungkin kita memahami itu kalau kemudian kita tidak melakukan kajian-kajian hal seperti itu seperti LGBT. Jadi sekali lagi kurikulumnya memang asasnya kita kan dari tadi ya, multikulturalisme dan Islam, kemudian metode riset yang berbasis gender, kemudian kepada hukum Islam dan kesetaraan gender, dan itu masuk salah satu gitu, proses itu. Ya, jadi itu penting ya untuk digarisbawahi bagi kita semua, bahwa kita tidak boleh membatasi, kita tidak boleh melarang, melarang mahasiswa itu untuk mengkaji apapun. Jadi yang pertama, itu tidak boleh mengkaji itu ya sebebas-bebasnya, apapun boleh dikaji. Ya. Yang pertama, asal metodenya itu jelas gitu. Ini kajian akademis gitu ya. Yang pertama yang asas metode ilmiah menjadi pegangan gitu ya. Betul. Dan juga membuka diri juga ya. Pesantren juga harus membuka diri gitu dengan perkembangan kontemporer, bukan hanya perkembangan ilmu kontemporer, tapi juga apa yang terjadi di lapangan gitu ya. Jadi tidak boleh membatasi. Yang kedua, ini juga penting apa yang dikatakan oleh Kang Sumadi tadi gitu, bahwa kita jangan buru-buru menyatakan tidak setuju terhadap sesuatu gitu sebelum kita mempelajari. Kita kan sering ya apatis, kita sering kali kemudian menolak sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali gitu. Kita nggak pernah belajar dengan benar-benar gitu ya, belajar sejarahnya, belajar seperti apa sih sebenarnya perjuangan mereka gitu ya, atau perjuangan apapun ya, kelompok-kelompok yang kita anggap
kemudian sudah melabelinya dengan sesat lah dan macam-macam gitu. Coba dipelajari, gitu, dibaca banyak buku, alternatif buku gitu ya. Jangan hanya buku yang alirannya satu aja gitu. Itu harus dipelajari gitu. Betul. Harus dipelajari dulu. Nah, setuju tidak setuju itu nanti secara akademik juga. Ya, Jadi bukan secara sentimental, bukan secara udah pokoknya nolak deh, pokoknya nggak setuju deh. ya. Nggak seperti itu gitu. Termasuk Gitu ya. ketika membahas LGBT itu di kelas ya, kita kasih PR untuk searching Muslim lesbian misalkan, Islam Manji itu ini, bagaimana prakteknya di berbagai negara. Jadi Ya, kita selalu perkenalkan itu sehingga mereka lebih terbuka. betul. Ya, open Searching mind. praktek-praktek yang itu oleh Muslim gitu, oleh Muslim. Kenapa mereka melakukan itu? Coba pelajari argumentasinya apa gitu. Itu Ya, penting memperkenalkan itu juga. Ya, ya, kenapa orang mm, ada orang yang berbeda, kenapa ada orang yang ya, apa ya, mm, lesbian, gay, kenapa ada orang yang gendernya berbeda. Nah, itu juga penting ya. ya, Mengetahui kenapa ada orang begini gitu. Kenapa? Nah, mm, perspektif interseksualitas itu juga bisa dikembangkan Kang di pesantren ya untuk melihat ya, muslim misalnya gitu ya, mayoritas atau minoritas keberadaannya, kemudian juga lesbian atau gay misalnya, kemudian dia jadi dari kelompok misalnya apa pinggiran, kemudian dari ya. apalagi kalau agamanya minoritas gitu ya. Nah, itu juga jadi semakin menarik. Nah, Kang, kalau di pesantren-pesantren di Indonesia khususnya Ciamis nih ya, Kang ya. Ya. Jawa Barat secara luas atau Ciamis secara khusus ada 400-an pesantren tadi. Itu kira-kira pesantren tersebut itu menerima atau welcome terhadap perubahan-perubahan sosial gitu ya. Apalagi kemudian terkait keadilan gender gitu ya, isu-isu keadilan gender ini, atau masih banyak nggak sih pesantren yang memang masih meresistensi, masih menutup diri gitu, yang tidak mau kemudian membuka diri, close minded gitu Ya. ya. Ini apa sebabnya? Sebabnya kira-kira apa itu? Selain tadi mungkin budaya yang patriarkal, kemudian ajaran agama yang patriarkal, apakah ada lagi selain itu? Gitu. Dan Kang Sumadi sendiri mengenalkan isu-isu gender seperti apa Kang gitu? Selain misalnya tadi yuk kita bahas bareng-bareng nih kitabnya gitu ya, asbabun nuzulnya seperti apa, asbabul wurudnya seperti apa, kemudian konteks lahirnya gitu ya, latar Ya. belakangnya dan interpretasi lain dari itu, interpretasi yang tentu berkeadilan gender itu, apakah ada metode atau strategi lain yang mungkin bisa direplikasi oleh dosen atau misalnya guru-guru pesantren lainnya gitu kan? Ya, kalau saya biasa apa namanya diskusi ya sama anak-anak. Misalkan ketika membahas tentang eh, surga itu ya, surga nanti, oh ini Pak gimana ayat-ayatnya kok semua menunjuk kepada laki-laki, disambut oleh para bidadari. Ya, Bagaimana? Ini santri loh, yang nanya santri kelas 2 itu. Ini gimana kita posisinya sebagai perempuan? Oh, Tuhan seperti tidak adil. Nah, gitu. Nah, saya hmm, agak kaget juga ada gugatan seperti itu. Gitu. Nah, eh, eh, ya saya biasa sekali lagi berdialog, meminta pandangan-pandangan mereka dan kemudian nyambung dengan kontekstualisasi ayat itu. Gitu. Misalkan kita menginterpretasi karena konstruksi sosial masyarakat bahwa kenikmatan tertinggi itu adalah perempuan cantik, surga hmm, seperti itu. Jadi jangan diasumsikan bahwa nanti para laki-laki yang baik itu disambut oleh apa para bidadari itu bidadari, tetapi itu sekali lagi simbol puncak kenikmatan tertinggi yang dikonstruksi oleh masyarakat, yang ayat itu mencoba memahamkan kepada masyarakat seperti itu, misalkan begitu. Nah, uh, kemudian selain dialog-dialog begitu, kita sering sekali lagi menampilkan berbagai kemampuan-kemampuan perempuan dalam berbagai aspek, hmm, termasuk perempuan yang bisa nyetir mobil gitu. Nah ini Bu Husna Haripah itu ya, salah satu pimpinan pesantren, istri dari Yang Cep itu jago kalau nyetir mobil off-road gitu. Mobil yang maskulin lah gitu, off-road gitu. Itu menjadi semacam role model. Jadi sekali lagi role model itu menjadi bagian efektif lah menurut saya untuk hmm, ketika sosialisasi. Gitu. Lain juga biasa kita diskusi-diskusi, termasuk dalam konteks interfaith dialogue. Ini nyambung ke apa namanya
aktivitas saya di organisasi tentang keragaman itu, gitu ya, interfaith dialogue. Ternyata di situ juga peran perempuan cukup kuat, gitu. Misalkan seorang pengusaha Ibu Herman itu yang memiliki masjid di sekitar kelenteng dan gereja Katolik Santo Yohanes. Bu Herman sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada satu khotib, penceramah, atau siapapun yang kontennya itu memecah belah. Gitu. Dan itu laki-laki semua taat sama Ibu Herman. Gitu. Dan itu menjadikan keragaman di situ. Nah, contoh kita memunculkan Ibu Herman di berbagai forum, gitu. Bukan berbagai forum lah, apa namanya, menjadi role model di masyarakat. Ternyata perempuan berdaya seperti itu. Atau penceramah-penceramah hebat dari pesantren Cijantung ya, tetangga kita Darussalam itu juga perempuan-perempuan malah dibanding laki-lakinya gitu. Nah ini juga lebih laku yang ibu-ibunya ke masyarakat itu, dan itu menjadi titik poin untuk bagaimana gender, mengenalkan kesetaraan gender di lingkungan pesantren. Jadi cara-cara itu saya kira yang lebih menarik lah secara tidak langsung, karena begitu kita bicara gender, apalagi bahasanya gender feminis, sudah mereka antipati bahwa itu adalah kultur barat, ajaran yang tidak sesuai dengan Islam gitu. Ya, itu Teh. Jadi ini artinya juga terkait dengan aktivitas Kang Sumadi ya, yang aktif di gerakan sosial seperti forum kerukunan umat ya. Gitu. Nah, forum kerukunan umat beragama. Nah, ini juga tentunya memberi pengaruh ya, Kang ya, pada pandangan dan perspektif dari Kang Sumadi gitu ya, lebih open minded gitu ya, lebih toleran terhadap keragaman gitu ya. Tentu juga keragaman gender di dalamnya gitu ya, keragaman lainnya, keragaman beragama gitu. Karena ini juga penting gitu kalau kita membicarakan tentang gender. Nah, kita mau masuki tentang hal yang ini sebenarnya membuat kita kesal dan marah nih ya Kang ya, belakangan ini tuh kan dimana banyak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pesantren ya, di lingkungan pesantren, dan ini sudah banyak ya yang diekspos ke publik gitu. Tapi sulit diproses ya Kang ya, gitu, sulit diproses, dan ini bahkan santriwatinya kemudian mengaku gitu ya bahwa mereka menjadi korban gitu, korban kekerasan seksual gitu oleh para petinggi gitu ya, petinggi pesantren, kiai, anak kiai, guru gitu. Nah, ini kemudian pesantren-pesantren tersebut juga menjadi sangat tertutup gitu ya, dan figur-figur itu kemudian menjadi untouchable gitu ya, untouchable, tidak bisa tersentuh dan seolah-olah imun gitu, dan pesantren juga terkesan dan memang nyatanya di lapangan melindungi, quote unquote melindungi pelaku gitu ya, dan kemudian mencari dalih dan alasan gitu untuk menutup-nutupi dan untuk menyalahkan korban, dan menyatakan bahwa innocent gitu ya, tidak bersalah gitu. Memfitnah lah, kemudian mengatasnamakan Islam lah gitu ya, orang yang menyerang Islam lah, menyerang pesantren dan lain-lain gitu, hanya untuk melindungi pelaku gitu. Nah, padahal korbannya banyak dan sudah bersuara gitu ya. Nah, Kang Sumadi sendiri sebenarnya bagaimana menanggapi kekerasan seksual yang semakin marak di lingkungan pesantren, yang seharusnya pesantren menjadi role model dan steril dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual gitu, karena yaitu mengajarkan, menciarkan ajaran Islam yang sebenarnya jauh dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual ya, tidak pernah mengajarkan itu, tetapi ini tokoh sentral di pesantrennya malah melakukan kekerasan seksual terhadap santri. Nah, ide Kang Sumadi sendiri untuk melawan dan mengatasi persoalan ini seperti apa, Kang? Sekali lagi peristiwa-peristiwa itu yang sedang berkembang di Indonesia itu, ya kita sangat geram lah, sangat bersedih gitu. Lembaga suci yang diajarkan teks-teks suci yang dianjurkan bersikap suci, anti kekerasan dalam bentuk apapun, tetapi kemudian justru itu terjadi di beberapa pesantren ya, karena sudah jadi pemberitaan ini gitu. Nah, menurut saya justru memperkuat para santrinya
untuk memiliki sifat kritis dan keberanian. Gitu. Beberapa kasus yang justru agak susah ini ngomongnya ya, beberapa kasus yang agak dalam riset saya yang tidak jadi ditulis begitu. Justru perlawanan santri itu menjadi pembuka perlawanan terhadap kekerasan seksual dimanapun itu ya itu. Jadi santri harus dilatih untuk berpikir kritis sehingga mampu less talk gitu, ya mampu speak up, dibekali dengan pentingnya hak-hak dia untuk menegakkan hak-hak dia sebagai perempuan gitu. Itu yang paling penting menurut saya, karena aspek-aspek lain kurikulum ya lain-lain itu menurut saya itu proses panjang. Tapi yang paling penting para santri dibekali sikap kritis gitu, menjaga hak-haknya. Jadi ketika ia didiskreditkan bahkan disalahkan gitu, seperti persidangan yang kasus kekerasan di lembaga pendidikan di Malang itu gitu, saya lihat full diskusinya di pengacara yang di Malang dengan Deddy Corbuzier itu gitu, saya tanggapi habis gitu, karena kesimpulan di situ ya perempuannya yang memancing-mancing, itu perempuannya yang justru menjadi prediktor untuk terjadinya kekerasan gitu. Enak sekali itu dengan bukti fisik itu, ini saya bilang ya saya dialog juga di situ gitu, menurut saya. Nah itu perspektif patriarkis, perspektif yang tidak mengenal keadilan, kemanusiaan dan lain-lain. Korban malah dijadikan sebagai prediktor gitulah. Kira-kira begitu seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulannya tetap saya membangun kesadaran kritis kepada para santri melalui berbagai ya tadilah bacaan, interaksi dan kebiasaan dialog di kelas itu penting. Dan pengalaman saya ketika ngajar di kelas-kelas 2 ini, kelas 2 SMA gitu, pesantren itu mereka ternyata sangat-sangat kritis, terbuka, bahkan mengkritisi berbagai teks yang menurut mereka mendiskreditkan mereka. Nah, maksud saya ruang-ruang membangun dialog di antara santri, membangun kesadaran kritis para santri, itu kata kunci yang sulit dibungkam untuk menegakkan melawan itu. Untuk konteks Ciamis memang saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan lapas Ciamis gitu. Saya kaget juga ternyata isi dari lapas Ciamis itu ya hampir 90% itu kasusnya kekerasan seksual gitu. Sisanya baru penipuan. Dan dari situ ada beberapa tokoh agama yang memang sudah diadili. Itu cukup bagus juga kejaksaan. Dan sempat ini keluh sih sebetulnya lapas Ciamis itu karena kasus-kasus kekerasan seksual ini vonisnya cukup tinggi gitu. Di Ciamis cukup tinggi, di atas 10 tahun, di atas ini. Jadi bagi lapas mah rugi itu Bu ya kalau lapas punya kelamaan karena ada dana operasional yang harus dikeluarkan. Tapi saya bilang itu bagus Pak, karena itu memberi efek jerah untuk pelaku yang lain. Sekarang mau begitulah Mbak. Oke. Ya, Kang Sumadi, kita extra time sedikit nggak apa-apa ya, sambil nunggu buka juga ya. Masih ada dua pertanyaan lagi gitu. Nah, ya kita campur aduk ya kalau mixed feeling kalau kita ngomongin tentang kekerasan seksual gitu, apalagi di kalangan pesantren gitu. Dan memang akhir-akhir ini semakin meningkat gitu ya. Tadi kata kunci dari Kang Sumadi adalah speak up, berani gitu ya. Kemudian bagaimana mengajarkan para santri itu untuk punya kesadaran kritis untuk berani dan bisa speak up gitu ya. Kritis gitu ya, mendialogkan itu di kelas gitu ya, mengajarkan itu untuk terbuka gitu, untuk membicarakan. Tetapi persoalan kekerasan seksual mungkin bukan persoalan yang mudah untuk dibicarakan bagi perempuan ketika itu terjadi, apalagi sampai pada tindak perkosaan gitu. Karena ini tindak ini kita sudah punya undang-undangnya ya, tindak pidana kekerasan seksual.
Nah, ini kan menjadi isu yang sensitif, apalagi kemudian pelakunya adalah orang yang berpengaruh, Ya. orang nomor satu di lingkungan pesantren gitu, kiai atau anak kiainya gitu, langsung gitu. Dan apalagi kemudian pihak pesantren tidak mempercayai gitu ya, atau yang tadi Kang Sumadi katakan adalah sering menyalahkan korban, malah korbannya yang salah gitu ya. Gitu. Ini kan santri ya, santri itu kan masih usia ya di bawah ya, di Ya, bawah bahwa masih umur anak-anak gitu ya. ya. Kalau iya masih di bawah umur gitu, anak-anak gitu. Dan yang pelakunya adalah orang dewasa gitu, orang dewasa yang sudah Ya, sangat dewasa malah gitu kan, gitu jauh lebih tua gitu dari santrinya. betul. Nah, ini kan bagaimana kemudian santri bisa speak up, santri yang anak-anak ini bisa speak up gitu, dan sementara mereka mungkin dibungkam atau mungkin diancam oleh pihak pesantren gitu ya, apalagi kemudian dianggap menodai pesantren, menodai agama Islam gitu dan lain-lain gitu. Ini sulit ya Kang ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pesantren menghandle hal ini gitu? Kalau di Ciamis sendiri seperti apa? Atau kalau lebih umumnya lebih khususnya lagi di Ciamis Darussalam gitu? Atau di Ciamis itu ada 400-an pesantren tadi gitu. Sebenarnya seperti apa mereka menghandle kalau terjadi kekerasan seksual? Karena tadi kan Kang Sumadi sudah menyatakan data yang juga antara mencengangkan dan tidak mencengangkan sebenarnya, karena memang Ya. kasus kekerasan seksual banyak sekali di Indonesia gitu. Nah, ini 90% tadi adalah pelakunya adalah pelaku kekerasan seksual gitu ya. Ini dan ada beberapa dari kalangan pesantren juga tadi kan. Dengan Itu tokoh pelakunya yang agama sudah lah, itu tokoh agama, gitu kan, tokoh agama gitu. agama di masyarakat ya. Tokoh agama dan Mhm. dan 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 juga banyak ya di kalangan pesantren juga banyak yang terlibat gitu. Mungkin tidak di Ciamis tapi di tempat Ya. lain di Jawa Barat, tempat lain di Indonesia gitu. Nah, bagaimana kemudian pesantren bisa memberikan keadilan bagi korban kan gitu ya, bukan bukan uh, apa ya, dalam tanda kutip keadilan bagi pelaku, bukan Ya. memihak pelaku, tapi keadilan Ya. bagi korban, pemenuhan hak-haknya sebagai korban gitu ya, pemenuhan misalnya konselingnya, hukum, psikologisnya, yang trauma itu tidak akan pernah hilang kok. Iya kan? Kalau untuk pelaku korban kekerasan seksual, maka trauma itu tidak akan pernah hilang dan dia tidak akan pernah tersembuhkan ya, tidak akan pernah seperti semula. Nah, ini bagaimana kemudian pesantren apakah punya gitu ya? Kalau dulu tuh ada Women's Crisis Center yang diinisiasi oleh Puan Hayati ya, gitu ada. Tapi sekarang sepertinya kurang berjalan gitu ya, dan saya nggak tahu di pesantren itu apakah siap gitu ya, infrastrukturnya, sarana fasilitasnya untuk bekerja sama, apakah sudah ada gitu ya, bekerja sama dengan pihak rumah sakit, pihak psikolog, LSM perempuan gitu ya, Komnas Perempuan dan lain-lain. Bagaimana Kang pesantren kemudian menyikapi, melindungi dan memberikan keadilan bagi korban gitu, dan tantangan dan hambatannya itu apa gitu ya kalau untuk pesantren yang ingin memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban, di mana pelakunya adalah tokoh pesantren itu sendiri. Ya, kalau di Ciamis tentu seperti detail tadi belum ada Mbak ya, sampai kemudian penanganan korban, kemudian nanti konselingnya seperti apa gitu. Eh, Jujur kita SOP semacam itu belum ada gitu, tetapi kemudian masih mengandalkan lembaga-lembaga resmi negara gitu. Di Kapolres itu ada khusus yang menangani unit kekerasan perempuan dan anak gitu di situ. Kemudian di tingkat Pemda kita punya PPA, perlindungan dan pemberdayaan anak perempuan gitu. Yang itu walaupun itu baru apa ya, lembaga yang sudah terbentuk, tapi lumayan lah, dari 200 itu memang itu kerja di situ gitu, dari 200 itu. Nah, pesantren sendiri untuk konteks Darussalam misalkan kita menghidupkan eh, lembaga studi perempuan, mensosialisasikan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual gitu. Ini perintah dari Pak Fadil, Pak Kiai Fadil, Fadil Munawar Mansur, Pak Kang Asep, yang Kang Asep harus mensosialisasikan yang 21 jenis kekerasan seksual itu. Kemudian termasuk membuat jejaring-jejaring untuk menangkal
supaya tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus pesantren. Nah, ini kita baru melakukan itu. Nah, untuk konteks pesantren secara umum, saya tidak punya data itu yang 400 itu. Tapi kultur pesantren rata-rata kan biasanya dimusyawarahkan oleh tingkat pimpinan pesantren. Outputnya seperti apa? Gitu. Nah, ini ada data menarik juga, Mbak. Kemarin saya diskusi juga dengan Pengadilan Agama Ciamis, wakil kepala. Kalau dari segi tingkat perceraian itu kalah sama Indramayu. Indramayu 10.000, Ciamis 6.000. Pasangan itu tiap tahun, walaupun masih top 10. Tapi dari yang meminta dispensasi nikah itu Ciamis luar biasa. Setahun itu 500 orang anak yang meminta dispensasi nikah. Dan dari 500 itu, ya, itu rata-rata adalah hamil duluan. Itu hamil duluan. Nah, saya kemarin sempat meminta apakah bisa follow up data itu, apakah hamil itu karena kekerasan seksual, gitu ya. Yang karena kadang-kadang solusi musyawarahnya dikawinkan, gitu. Dan itu memang terbukti bahwa begitu solusinya dimusyawarahkan dikawinkan, itu 6 bulan kemudian cerai, gitu. Atau setahun kemudian balik lagi ke pengadilan cerai. Nah, menurut saya nyatanya di kalangan masyarakat dan umat Islam pada umumnya jalur itu dianggap jalur yang paling maslahat, walaupun bagi saya jalur yang melanggengkan kekerasan, gitu. Sudah diperkosa malah dikawinkan, ya akan bertambah lagi. Ya, betul. Itu masih banyak terjadi di kalangan umat Islam, gitu ya, apalagi di kalangan pesantren. Kemudian jalan damai ya, dianggap jalan damai, musyawarah. Musyawarah itu dianggap sebagai bagian dari solusi, gitu, solusi yang kemudian demi nama baik, gitu ya, nama baik korban dan juga pelaku, gitu, akhirnya dikawinkan, dinikahkanlah korban perkosaan dengan si pelaku, gitu ya. Nah, apalagi kemudian pelakunya adalah tokoh atau pengasuh pesantren itu sendiri, gitu. Nah, ini benar-benar yang Kang Sumadi dikatakan ini melanggengkan, gitu ya, kekerasan seksual itu sendiri. Dan padahal sebenarnya ini ya kita sudah punya undang-undangnya sekarang, gitu, dan ini tindak pidana. Jadi tindak pidana itu tidak bisa dimusyawarahkan, tidak, apalagi kemudian solusinya adalah mengawinkan orang yang sudah melakukan kekerasan seksual, dikawinkan, gitu ya. Ini kan gimana sih traumanya kita berhadapan dengan orang itu setiap hari, gitu, orang yang membuat kita trauma, gitu. Nah, ini benar-benar sudah tidak bisa ya dibiarkan seperti ini, gitu, karena memang kita sudah punya undang-undang, jadi memang harus dituntut, gitu, dihukum. Nah, Kang, ini sebelum saya sampai ke pertanyaan saya terakhir, ini kita Kang Sumadi bisa merespon dulu pertanyaan dari Mas Cipriyono ya. Dalam menyikapi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati di pesantren oleh pengasuh pondok pesantren, bagaimana sikap umum para santri yang laki-laki? Nah, kemudian apakah para santri laki-laki itu abai, pasif saja, menganggap itu wajar ya, normal, gitu, atau mereka ikut meresistensi, marah dan protes, gitu. Nah, barangkali lembaga pesantren perlu membentuk semacam satgas anti kekerasan dan pro egalitarian, pastikan anggotanya harus sudah diberi pelatihan sosialisasi tentang nilai-nilai yang dimaksud. Silakan Kang untuk menanggapi atau merespons. Menurut saya kalau tadi kesadaran krisis sudah tertanam di santri, kita nggak perlu satgas-satgasan lagi. Jadi satgas-satgasan itu kadang-kadang lembaga yang ya struktur yang dibuat tapi kemudian justru nanti menjadi alat negosiasi, gitu. Justru kalau saya di lembaga-lembaga pendidikan itu yang paling penting itu adalah membangun kesadaran kritis para siswa, para santri. Satgas-satgas itu nomor 2, karena di beberapa tempat satgas ini juga sekali lagi itu menjadi alat negosiasi, bukan alat penegakan hukum. Saya agak singkat Mbak, kalau yang ini maaf Mbak, yang lain-lain nanti di luar perbincangan ini. Laki-lakinya, santri laki-laki gimana menanggapi? Sekali lagi sebetulnya baik laki-laki atau perempuan pelajar ya, itu mereka berani kok speak up terhadap ketidakadilan gender.
pengamatan saya di beberapa waktu Mm-mm. justru itu dibantu oleh laki-laki speak up-nya. Ya, jadi memang Jadi memang jadi perlu kesadaran bekerja sama ya, bersama. santri perempuan laki-laki dan perlu melibatkan santri laki-laki juga. Perlu, Jadi memang nah belajar itu perlu melibatkan laki. hanya untuk perempuan gitu. Ya. Semoga menjawab ya Mas Cipriyono. Baik, ini Teh Wiwin nih baru gabung nih bersama kita. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kita. Nah, Kang, ini pertanyaan saya terakhir, Kang. Bagaimana sih mengupayakan regenerasi ya dan kaderisasi di kalangan pesantren untuk bisa terlibat aktif dalam upaya keadilan gender dan tidak hanya terpusat dan terputus pada yang itu saja gitu. Kita tahu beberapa orang tokoh atau figur Muslim yang punya perspektif gender dan mengadvokasi keadilan gender gitu ya. Nah, sehingga ya itu Kang Sumadi, kemudian nanti ada regenerasi dari Kang Sumadi gitu ya, kaderisasi yang juga terus gitu ya, yang laki-laki terutama nih feminis yang pro feminis Muslim yang laki-laki gitu ya punya perspektif gender tadi. Itu yang pertama Kang. Yang kedua kemudian dari kalangan pesantren ini kan masih banyak nih yang meresistensi tadi ya gender, feminisme gitu ya kan ya keadilan gender dan tidak mau tergoyahkan hak dan privilege sebagai laki-laki. Lalu bagaimana cara dan strategi gitu ya Kang Sumadi yang bisa ditawarkan gitu untuk bisa menghadapi situasi yang masih pesantren masih banyak yang menolak laki-laki apalagi gitu ya dari kalangan pesantren menolak keadilan gender gitu yang kemudian menggunakan legitimasi dan justifikasi agama apalagi budaya yang tadi harmonis perkawinan yang harmonis gitu untuk kemudian melanggengkan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan atau nilai-nilai patriarkisme dan misoginisme. Silakan Kang. Ya, pertama menurut saya kaderisasi itu bisa secara langsung, tidak langsung gitu. Kalau secara langsung misalkan kita memang punya program tiap pesantren untuk punya kader kesetaraan gender, tapi itu tidak menjamin. Justru cara yang kedua, proses pendidikan gitu. Jadi kalau maaf sekali ini bukan ya karena bicara di Darussalam aja ya itu. Kalau para mahasiswa itu sudah ketemu Teh Wiwin, misalnya Teh Wiwin itu dosen juga di kita, Mbak Ira ya, menerima materi multikulturalisme dan kesetaraan gender 1 tahun, gitu ya. Kemudian nanti kita perkenalkan metode-metode penelitian berperspektif gender, itu sudah menjadi kader-kader di berbagai pesantren untuk menjadi agen kesetaraan gender. Gitu. Dan mereka menjadi sadar kok selama proses dialogis selama 1 tahun itu. Gitu. Dan kebetulan kan pesantren-pesantren di Ciamis itu mengirimkan para santrinya untuk kuliah di Darussalam gitu di IAID dan itu menjadi apa ya alat secara tidak langsung untuk kaderisasi agen-agen kesetaraan gender. Tapi kata kuncinya sebetulnya proses pendidikan yang ini terus-menerus yang di situ ada bervisi berkesetaraan gender itu pertama. Kemudian yang kedua apa tadi Mbak? Kok jadi lupa yang kedua? Bagaimana strategi menghadapi mereka yang ini saja meresisten gitu ya? Ya. Nah, yang sebenarnya agak sama kita santri-santri yang kemudian melakukan pendidikan lebih tinggi itu menjadi alat utama untuk kita melakukan itu gitu karena sekali lagi kader-kader para santri yang kemudian melek gender itu yang menjadikan atmosfer di lingkungan pesantren mulai terbuka. Kemudian yang kedua memang ketulusan atau apa namanya konsistensi bukan ketulusan keberpihakan pimpinan pesantren itu juga menjadi kunci juga karena kultur pesantren sangat ditentukan juga oleh pimpinan pesantren. Gitu. Jadi kalau ada pimpinan-pimpinan pesantren yang kemudian komit terhadap kesetaraan gender itu lebih baik di antara cara-cara yang lain. Nah, ketiga mungkin yaitu memang aktivis gender harus bersentuhan banyak, berinteraksi banyak dengan pimpinan-pimpinan pesantren. Karena bisa jadi mereka tidak tahu kesetaraan gender juga ada faktor juga ketidaktahuan di lapangan itu begitu. Ada faktor ketidaktahuan, literasi yang kurang. Ketika proses interaksi diskusi terus berlangsung itu dipahami dengan baik. Contoh tentang kepemimpinan perempuan, tentang perlindungan
perempuan gitu. Karena saya juga menemukan seorang ustadz yang dia aktivis, ya kalau menurut saya itu aktivis gender ya, walaupun orang tidak menyebut itu. Dia temanya itu tentang apa ya, itu ustadz kampung, tapi temanya tentang keluarga sakinah. Dan dia selalu membela kalau ada laki-laki yang menyiksa terhadap istrinya. Dia melakukan pendampingan secara sukarela. Itu temuan saya waktu riset di Kecamatan Rancah, Ciamis. Yang lokal-lokal saja saya gitu ya, cari datanya. Jadi ada juga yang faktor ketidaktahuan. Ya. Terima kasih. Jadi penting ya, Kang Sumadi ya, tadi Ya. pendidikan kritis gitu ya, pendidikan yang memberikan alternatif interpretasi lain gitu ya, pemikiran lain yang tidak hanya seragam gitu, open minded, menampilkan keragaman gitu, dan juga kesadaran kritis ya, Kang ya. Kesadaran kritis, tadi juga Mas Juliano bilang kesadaran kritis yang penting, ya. Kesadaran kritis, pendidikan kritis, dan juga ya bagaimana kemudian kita juga menerapkan gitu. Menerapkannya kita sadar, tapi juga kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tidak mendiskriminasi perempuan, tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan. Itu yang paling penting saya pikir dalam beragama gitu. Jadi juga bukan hanya sekedar mensiarkan gitu ya, mengajarkan, tapi juga mengamalkan. Itu yang paling penting, mengamalkan untuk diri kita sendiri. Baru kemudian kita bicara untuk orang lain gitu ya, itu yang paling penting juga. Itu yang berat kita bicara berat. Ya, jadi nggak cukup berat gitu ya, berbusa-busa kita ngomongin soal gender juga gitu, tapi kita tidak mengamalkan gitu ke diri kita sendiri. Kita masih mendiskriminasi perempuan, kita masih melakukan bully, melakukan kekerasan terhadap gender yang berbeda. Itu juga tidak bagian. Itu kalau saya hilap itu suka di-kick balik juga oleh istri. Suka di-kick balik oleh istri gitu. Iya. Saling mengingat. Oh gimana ngomong kesalahan gender kok nggak mau respon gitu. Berjuang. Ya kadang alpa juga saya ya, dalam praktek keseharian. Terus sebagai belajar suami ya, dan istri ya. Jadi masih terus belajar ini Mbak. Untuk konteks implementasi ya. Merefleksikan ya, berefleksi terus menerus, belajar dari kesalahan dan memperbaiki, itu yang paling penting. Nih udah melakukan kesalahan nggak sadar-sadar juga, nggak merasa diri gitu. Nah itu jadi, dan saya berharap juga kedepannya pesantren untuk bisa lebih membuka diri ya, lebih mentransformasi diri, dan juga bisa bekerja sama Kang untuk melakukan pendampingan nih bagi korban-korban kekerasan gitu ya, terutama di lingkungan pesantren, dan juga kalau bisa di lingkungan sekitar gitu, lingkungan sekitar pesantren itu gitu, bisa kerjasama dengan berbagai pihak lah, dengan kepolisian, dengan rumah sakit, dengan psikolog, dengan LSM perempuan gitu ya, lembaga-lembaga seperti Komnas Perempuan dan lain-lain. Jadi memang hak-hak korban ini juga harus didahulukan, keadilan bagi korban, pemenuhan, pendampingan, pemulihan hak korban juga harus dipikirkan ke depannya gitu ya. Nah, baik, itu saja dari saya dan Kang Sumadi. Mungkin ada closing statement 1 menit gitu kan, terakhir untuk publik. Ya, pertama terima kasih ini Teh Hira ya dan Let's Talk. Saya kira pendidikan tentang kesadaran gender, kemitraan sejajaran gender itu harus dijaga terus gitu, karena di tengah-tengah masyarakat secara atmosfernya masih terus berkontestasi gitu, antara yang memperjuangkan keadilan gender dan yang melanggengkan ketidakadilan gender. Ganjalan budaya ini juga masih kuat, tafsir agama tetap dilakukan, itu masih kuat walaupun kajian-kajiannya sudah cukup lama sudah kesimpulan itu. Nah, kemudian yang terakhir saya kira laki-laki perlu juga menjadi agen-agen kesetaraan gender, walaupun saya secara pribadi sekali lagi masih terus belajar dalam konteks implementasi dari yang terkecil, dari unit bagaimana di keluarga gitu membangun kesetaraan, pengambilan keputusan bersama gitu ya, berbagi peran gitu, seperti kalau sekarang saya sedang mengisi acara berarti istri yang masak gitu ya, tapi kadang saya juga masak gitu, bergantung kesibukan di antara kedua belah pihak. Dan lain-lain, termasuk juga ketika akan melakukan kekerasan berpikir 1000 kali ternyata ini sebuah kekerasan gitu. Saya kira, dan yang namanya kesetaraan gender dalam konteks beragama menjadi bagian penting
dari kita mengaku bertauhid kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena tauhid itu adalah setuju dengan para mufasir bahwa tauhid itu mengandung risalah keadilan gender bagi kita semua. Terima kasih itu. Ya, terima kasih Kang Sumadi. Makasih banyak ya buat Kang Sumadi yang sudah berkenan sharing pengetahuan dan pengalaman ya di forum Let's Talk gitu. Beberapa kali kita sering melihat ya dulu awal-awal ya Kang ya di YouTube tuh sering komen. Saya dulu nanya ke Pak ini siapa dokter kampung ya. Tinggal di Kang kampung. Sumadi. Jadi saya tuh pengen buat live di Instagram Let's Talk khusus edisi Ramadan gitu. Siapa yang pertama ya gitu. Saya pengennya laki-laki dari pesantren gitu. Nah langsung Farid ngajuin, oh ini, oh oke. Gitu ya, saya setuju. Nah, baik teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat Kang Sumadi, bravo, terus berjuang, terus semangat ya Kang ya. Amin. Gitu, dan semoga inspirasi banyak teman-teman, terutama laki-laki nih, laki-laki dari kalangan pesantren atau pendidikan Islam gitu ya di Indonesia untuk bisa mencontoh, gitu, mentauladani Kang Sumadi gitu yang tapi terus belajar ya, semangat belajar, berefleksi, belajar di kapan gitu. Dan saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dulu sebelum menutup ya, menemani buka puasa nih. Selamat sahur di Amerika ya. Selesai tinggal sholat subuh. Dan terima kasih juga untuk semua audiens atau partisipan yang bergabung bersama kita di live Instagram Let's Talk. Nanti akan kita upload juga di kanal YouTube-nya Let's Talk seperti biasa, supaya bisa lebih diakses banyak orang, terutama untuk yang tidak punya Instagram, atau supaya tetap ada abadi di kanal YouTube Let's Talk yang bisa dicari atau disimak kapan saja gitu ya. Kalau tidak sempat mendengarkan hari ini gitu. Let's Talk ini bekerjasama dengan Konde.co dan Padepokan Perempuan Gaya akan mengadakan konferensi pertama nih, annual ya. Insya Allah ya, rencananya tiap tahun, ini pertama kalinya gitu ya, first annual Kartini, kita namakan Kartini Conference atau Conference Kartini on Indonesian Feminism. Jadi feminisme Indonesia lokal, yang indigenous, yang native, yang apa saja, dari grassroots, apapun ya, dengan tema apa saja, feminisme Islam di pesantren dan lain-lain. Keadilan gender di pesantren misalnya, kalau Kang Sumadi ingin ikutan, monggo, mangga, tukang, kita dorong banget, banyak laki-laki ikut terlibat gitu ya. Nah, kita temanya kali ini adalah merayakan dan menguatkan feminisme Indonesia yang inklusif dan plural gitu. Nah, itu tema kita kali ini yang akan berlangsung tanggal 21 sampai 23 Juli 2023, jadi Jumat Sabtu Minggu ya. Kita sedang call for abstract. Jadi silahkan submit abstrak gitu ya, 300 kata. Boleh individual, boleh juga dalam bentuk panel 3 sampai 4 orang. Keterangannya ada di semua akun Instagramnya Let's Talk dan juga ada di websitenya Let's Talk. Silahkan kirimkan ke kartiniconference@gmail.com atau juga bisa hubungi saya di nomor WhatsApp saya yang tertera di flyer atau di keterangan atau caption yang ada di akun sosial media Let's Talk. Yang kedua, edisi Ramadan, spesial Ramadan di live di Instagram seperti ini ya, Saturday Night with Let's Talk Live on Instagram, edisi ke-56 nanti akan bersama Teh Wiwin. Tadi Teh Wiwinnya sudah ada di sini, sudah gabung bersama kita, dan juga dosen dari dia juga sama gitu, dan lulusan MFK Ciamis juga sama seperti Kang Sumadi dan Farid gitu. Nah, Teh Wiwin S.A. Rahmawati, Aminah Rahmawati, panjang namanya. Beliau adalah co-founder Sri Kandi Lintas Iman dan juga merupakan direktur dari GESI, Gender Equality and Social Inclusion di UNU ya, Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Itu beliau direktorat GESI UNU. Temanya adalah Gerakan Perempuan Lintas Iman, Keadilan Gender dan Toleransi Berkeyakinan di Indonesia, dan hostnya adalah Renty Liasari dari Let's Talk. Pukul 15 sampai 16.30 WIB ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga menunggu kiriman tulisan Anda untuk website Let's Talk ya, untuk dipublikasikan di website Let's Talk, karena Let's Talk punya website. Jadi itu ya, mudah-mudahan Let's Talk mengundang Kang Sumadi lagi dalam bulan Ramadan ini. Iya, nanti mungkin kita tunggu insya Allah ya di kegiatan lainnya, dan juga
Mudah-mudahan Kang Sumadi tertarik untuk ikutan konferensi Ya, nih, biar banyak insya laki-laki Allah yang mudah-mudahan nih. itu ya Kang Mudah-mudahan ya keburu nulisnya nih. Oh, Ini sekarang sebenarnya lebih banyak pendampingan ini Teh Hira ya. Jadi boleh justru tapi eh, hasil pendampingannya dituliskan dalam bentuk abstrak. Nanti ya, untuk presentasi tidak harus dalam bentuk paper, Kang. Jadi paper ya. itu hanya untuk mereka yang ingin dipublikasikan saja Oh, gitu. ya, Tapi ya, pada saat presentasi bisa pakai PowerPoint, bisa verbal gitu ya. 15 ya. menit untuk presentasi gitu. Nah, jadi tidak harus dalam bentuk paper. Paper itu Ya. hanya untuk mereka yang ingin hasil akhirnya dipublikasikan setelah konferensi selesai Oh gitu. gitu ya, ya, Jadi ya, ya. gitu ya katanya kalau bisa ikutan nih Mas Jupri juga nih Hmm. harus ikutan Mas Harus gitu. ikut Mas Jupri ini mungkin. dosen harus ikut juga Mas Ya. Jupri gitu memprovok dalam artian yang positif. Oke, itu pengumuman dari saya mengakhiri pertemuan kita kali ini. Saya Ira, host dari Laptop. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf juga karena saya lagi kurang sehat, kurang fit, jadi jadi memang agak mengganggu jalannya diskusi karena sering batuk-batuk dan meler dan suaranya juga rada serak. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf juga atas extra time-nya, tapi semangat banget ya Kang Sumadi ya. Ya. Bermanfaat Amin. sekali pengalaman dan pengetahuan dari Kang Sumadi, menginspirasi kita Amin. semua. Baik, selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang ada di Indonesia ya. Salam sehat, salam solidaritas, dan salam livestock ya. Saya akhiri, saya tutup IG-nya Lestok. Makasih ya Kang ya, salam buat keluarga Sami-sami ya, ya. turun. Ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Kang. Ya, Terima selamat kasih. turun, turun. Terima kasih semuanya. Ya.